Assalamualaikum dek. Mana Bang Juma? Adakah Ainem? Bang Zumanya mana? Ada. Seperti biasa. Di tap-tap dulu teman-teman. $30K. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam Kak Lestari. Bengkulu hadir. Siap Bang Awan Biru. Bang Zuma gimana pendapat kalau enggak malam semangat. Pin Rangsul share. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam Cumai Aispa. Ponorogo hadir bang. Siap bang. Kakang Prabu kirim salam sama Rio ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk biar langsung gas ya. Ayo di tap teman-teman, di share dan juga love orange-nya teman-teman. Host kuatkan room dulu baru naikkan Bang Juma. Karena akun Bang Juma sisa 2. Kalau dua-duanya terbanet udahlah. Mau buat berapa belas akun lagi kira-kira? Host kabarnya Bang Ibes gimana? Nggak lama nggak kelihatan, dia sibuk banyak kerjaan. Saya peminat Bang Zuma dari Malaysia. Wah jauh. Kalau ke Bennett apakah bisa kembali lagi? Bisa. Biasa seminggu kayak itu. Biasa ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Aku pernah sampai 3 minggu. Akun sahabat Bang Zuma ini pernah sampai 3 minggu di Bennett. Kecuali akun yang diblokir permanen sama TikTok. Nah itu nggak bisa kembali. Mungkin pengajuan berkali-kali baru bisa kembali. Artinya akunnya hangus kayak gitu. Siapa yang ngemedet? Yang ngemedet sih sebenarnya TikTok, tapi dikarenakan ada laporan. Akun ini dilaporkan karena mungkin ujaran kebencian atau seperti apa gitu laporannya, sehingga TikTok mengambil langkah untuk membanet akun tersebut kayak itu. Biasanya dilaporin, kalau kita dilaporin sama umat-umat Kristen. Makanya teman-teman diminta bantuan untuk di tap-tap. Jadi ketika mereka lapor akun kita ini mengujar kebencian, ada perbandingan dari TikTok, tap-tapnya banyak katanya gitu, orangnya banyak. Nah sehingga tidak terjadilah banned tersebut. Jadi apabila terjadi banned, kita ajukan banding, nggak jadi di bannednya gitu. Bang, kalau mau lihat tayangan ulang di mana? Di YouTube. Di YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M Abbas Official. $30K bang. Oke. Naikkan dulu Bang Juma. Jangan lupa di tap-tap ya teman-teman. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah sehingga kita tetap sehat,
panjang umur, hati selalu tenang, sehingga kita beribadah dalam keadaan ikhlas. Salawat serta taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengantarkan kejayaan bagi keturunan Adam, sehingga manusia bisa mengetahui kemudian aspek yang hak dan yang batil secara sempurna melalui ajaran beliau. Alhamdulillah. Oke sahabat-sahabat, gimana kabarnya yang ada di YouTube Zulkifli Makbas Official, yang ada di akun TikTok Sahabat Bang Suma ini? Sehat semuanya kan? Sehat kan sahabat-sahabat? Kita saling mendoakan yang baik-baik ya. Tema kita malam ini apa, host? Apa kira-kira bang? Apa ya? Coba tanya di bawah. Teman-teman, kira-kira apa bagus temanya? Alhamdulillah kalau kita semua pada sehat. Bang Zuma digibahin di room Oten udah biasa. Setiap hari kan mereka bahas Bang Zuma. Salibkan si bom-bom. Hahaha. Alhamdulillah teman-teman di YouTube juga pada sehat semuanya. Lucu-lucu komennya. Yesus menikah. Iya, masih terkait dengan asal-usul agama. Ada yang usulkan itu, Islam dari mana, Kristen dari mana. Jadi kita buat temanya asal-usul agama. Iya, Islam versus Kristen. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Oten masih ini ya cari takjil. Jam segini. Iya. Sampai sahur dia. Bagus Cari itu. takjil. Iya, betul. Mbak Fani Anton, netizen YouTube juga perhatikanlah setiap ada masukan atau lainnya direspon ya. Insya Allah, tapi nggak mungkin ribuan manusia mau direspon satu-satu. Nanti nggak debat nanti. Ya, debat kalau mau direspon satu-satu semuanya. Masya Allah. Insya Allah kita sehat terus. Asal usul bom-bom dari mana? Ngapain dibahas asal usulnya bom-bom? Ya dari belakang lah kalau bom-bom asal usulnya. Nggak tahu pun. Teman-teman yang mau naik usahakan yang Kristen dulu ya. Yang Muslim nanti aja. Karena biasa yang teman-teman Muslim naik, aku pikir Muslim jadi aku tolak-tolakin gitu permintaannya. Ya, yang Oten dulu dinaikkan. Dan ternyata biasa, Oten ternyata jadi, tapi udah aku tolakin jadi kayak gitu lah. Dan ternyata biasa, Selamat malam Bang Aryan. Bang Aryan. Ya, Abang Islam, Kristen. saya
Alhamdulillah Islam. Ini saya mau minta pendapat sama Bang Jomo, ya kan? Gimana Bisa, Bang? Bang? Ya, gimana? Ini saya nih digulanda dengan kedendaman ini, Bang. Coba lah Bang arahkan dulu aku nih. Dendam Jadi sama siapa? Sama pisang hijau? Kue dadar? enggak, ini Kolak? dendam sama orang Islam ini masalahnya nih. Kalau bukan Islam, aku gas terus nih masalahnya, Bang. Masya Allah. Dia Apa sama masalahnya? Islam ini. Kenapa dendam sama Islam? Jadi kayak mana ini, Bang? Aku udah dendam ini mau ku apakan ya kan sama Islam. Kalau enggak ku apakan hati aku Nggak puas. terus nggak puas ini kayak mana lah menurut abang ini? Bagaimana? Biar saya bantu. Kita apain? Kita kulitin, cabut matanya, atau kita rontokkan giginya? Inilah bang aku bingung juga ini. Kok Nah, itu dia. diapakan ini? Ya itu dia. Mau diapain? Saya juga pusing ini. Saya siap bantu. Abang maunya gimana? Apakah kita kulitin? Puas kalau kita kulitin? Kita dapat hadiah apa gitu? Kalau kita rontokkan giginya, patahkan giginya, atau gimana? Yang mana nih kira-kira, Bang? Yang bisa membuat abang ini puas gitu loh. Kita apain? Ya aku pun nggak tahu juga bang. Rasanya mau dipatahkan juga giginya. Oh gitu. Apa masalahnya rupanya? Ah biasalah bang ya kan. Namanya juga anak Medan begini aja lah. Oh, abang pinjam duitnya dia. Terus dia tagih, abang nggak ada duit, abang marah gitu. Gitu ya? Iya bang. Enggak begitu Jadi? bang. Jadi Ini udahlah tanya Oten aja lah bang. Serbu Oten aja lah. Turun aja lah aku bang ya. kalau di Islam itu perintahnya Bismillahirrahmanirrahim. Husil afwa wal murbil urfa wa arid anil jahilin. Itu perintah Al-Quran. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi ada hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, kata-kata bijak ya yang mungkin bisa membantu. Gini. Jadi kita itu tidak perlu reaktif. Orang yang ngomongin kita di belakang itu artinya karena memang kita terdepan itu. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang karena kita terdepan, kemudian orang yang berbicara tentang kita diam-diam, berarti kita punya wibawa, kita punya harkat, kita punya harga. Dan dia yang ngomongin kita itu diam-diam, tidak berani ngomong langsung dengan kita. Kenapa dia diam-diam ngomongin kita? Karena kita punya wibawa gitu loh. Terus kemudian orang yang bergunjing, yang menceritakan tentang kita, berarti kita ini memang penting di hati dia, di pikiran dia. Kita digunjingkan, kita diceritakan karena kita ini penting. Kita enak tidur, kita enak makan, dia sibuk menggunjing di belakang kita. Dia yang sibuk mikirin kita, dia penuhi hidupnya dengan kita, dia kuras tenaganya karena kita. Artinya kita ini orang penting. Lalu orang yang suka memfitnah kita, berarti dia gagal menemukan keburukan kita. Dia gagal kemudian menemukan kejahatan kita. Dia gagal menemukan sesuatu celah dari kita. Sehingga dia memfitnah. Santai aja bang. Lalu kalau misalnya kita memiliki kaidah ilmu, maka sebaiknya kita itu memiliki ilmu apa baiknya? Ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah itu? Ilmu hikmah itu ilmu tanah. Ya, diinjak tanah itu diam, tapi nilainya naik terus. Diinjak, dipijak tanah itu diam, tapi setiap hari harga tanah itu naik, melonjak dan seterusnya. Bahkan yang menginjak-injak itu pelan-pelan akan masuk ke dalam tanah. Jadi santai aja, makanya Islam itu ajarkan
Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang melakukan kebaikan, serta janganlah pedulikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Karena Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'at misluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, apa kata Allah? Maka itu adalah pahala darinya. Sungguh, kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini yang perlu saudara saya pahami dengan baik. Jadi tak perlulah kita itu kemudian dendam apalagi sesama muslim. Waliman tasara ba'da zulmi faulaika ma alaihim min sabil. Tapi orang-orang yang membela diri setelah disolimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Seperti itu. Ya, saudara, silakan. Mungkin ada mau ditambahkan. Oke, Bang Zuma, ya, ini ada Bang Felix ini yang kemarin rencana ingin syahadat tapi masih pikir-pikir dulu. Selamat malam. Malam, saya ini lagi. Oh, aduh, terputus suara Bang. Halo, cek. Suara saya bagaimana Bang Zuma? Iya, bagus, suaranya bagus. Oh, Bang Felix berarti yang suaranya ini hilang. Halo Bang Felix, mungkin bisa turun dulu nanti naik lagi kembali jaringannya diperbaiki. Itu udah bagus. Halo Bang. Oke. Jadi Iya. gini, terkait nama Yesus sampai ke Islam kan dia namanya Isa tuh. Jadi saya ingin tahu nama awalnya itu namanya apa dan bahasa apa, dan sampai ke Isa itu seperti apa gitu, namanya itu dari mana gitu, diambil itu aja sih. Namanya ya? Nama dari awalnya Yesus itu sebenarnya dari apa dulu namanya itu sampai ke Isa gitu. Iya, kalau kita lihat nama Nabi Isa di dalam Bible ya, kalau kita pahami, Nabi Isa ini kan kalau kita ceritakan terkait dengan bahasa, kan tadinya beliau ini orang Ibrani, penutur bahasa Aramaik. Artinya kalau penutur bahasa Aramaik, berarti dia adalah bahasa yang serumpun dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi nama daripada Yesua atau Iso itu padanan katanya di dalam Islam ya Isa, nyambungnya itu di situ. Karena kenapa? Nabi yang datang kepada Bani Israel ini jelas sesuai dengan Al-Quran surah Ibrahim, bahwa setiap kemudian Allah mengutus para nabi pasti menggunakan bahasa kaumnya. Nah, karena itulah kemudian nabi yang datang kepada Bani Israel ini jelas menggunakan nama bahasa kaum. Tidak mungkin menggunakan nama bahasa Inggris seperti Jesus dan seterusnya. Nah, untuk itulah kemudian di situ ada dua kata, Isa dan Mesiah atau Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih. Tidak ada masalah sebenarnya tentang penamaan, Bang. Tidak ada masalah. Karena hanya ada satu manusia yang diutus kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi Isa adalah merujuk kepada Nabi Isa yang kemudian disebut Kristus atau Yesus di dalam ajaran agama Kristen. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, Yesu atau Yesua itu padanan katanya akan lari kepada
Yesus itu sendiri atau Yesu atau Iso dalam bahasa Suryani Timur. Seperti itu, Bang. Ada lagi? Iya, iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa Suryani ya atau bahasa Aramaik, Iso turunan dari nama Esau yang kemudian padanan kata dari Musa. Itu sama. Tak ada masalah sebenarnya penamaan itu, hanya yang terjadi adalah penolakan aja sih, penolakan terhadap sosok ini. Penolakan itu biasa atas dasar apa? Atas dasar nama Yesus bukan Isa. Padahal kalau kita lihat di terjemahan, mereka tidak menuliskan Moses, tapi yang mereka tuliskan adalah Musa. Nah, Musa itu adanya jadi Al-Quran. Di kitab lain tak ada Musa. Yang kalau misalnya di dalam bahasa Ibraninya kan Moses kan, Mosea. Dalam bahasa Inggrisnya Moses. Nah, bahasa Yunaninya apa? Mereka bingung. Kalau di Al-Quran kan jelas Musa. Harusnya kalau mereka menolak Isa adalah Yesus, mereka juga harus menolak Musa. Harusnya mereka menulis dalam kitab mereka Moses atau Mosea. Kenapa niru-niru Al-Quran jadi Musa? Daud, ya kan? Harusnya kalau mereka mau tidak ingin kemudian menggunakan, mereka menolak Nabi Isa adalah Yesus, harusnya mereka jangan gunakan Daud. Karena Daud hanya ada dalam Al-Quran. Kalau dalam kitabnya orang Yahudi, David. Nah, kenapa mereka tidak gunakan David? Kenapa mereka ikut-ikut dalam Al-Quran menggunakan nama Daud? Gitu, Bang. Jadi penolakan Kristen ini akal-akalan, murni akal-akalan saja. Di dalam Ibrani disebutkan ya Ismail, di Al-Quran Ismail. Di dalam kitabnya orang Yahudi Abraham, di dalam Al-Quran Ibrahim. Nah, tengok kitab mereka sekarang, Abraham atau Ibrahim. Tapi giliran Isa, Yesus beda katanya. Dalam Al-Quran Alkitab, di dalam kitab mereka Biblika. Tapi ternyata yang mereka pakai Alkitab. Tapi giliran Isa, Yesus beda. Itulah lucunya. Seperti itu, Saudara Felix. Iya, saya mau tanya lagi nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Deng Bunda Handi. Rahma. Lanjut. Alhamdulillah. Iya, lanjut. Waalaikumsalam. Dilanjutkan. Siap. Gimana pertanyaannya, Saudara Felix? Yang saya tonton di video itu mukjizat-mukjizat yang dilakukan Nabi Isa itu kan, dia tuh menyembuhkan kayak mata buta gitu kan, dan kemudian membuat banyak roti kan, membuat banyak orang makan, ribuan orang itu kan, itu Ya. dia pakai baca dalam hati kah, dalam nama Allah gitu, atau gimana itu? Kalau di dalam Al-Quranul Karim biiznillah, dengan izin Allah, berarti Isa bermukjizat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Terkait dengan bahasa yang beliau gunakan, ya kita tidak hadir pada saat itu. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa pada saat itu, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, pastinya bahwasanya beliau kemudian tidak punya upaya di dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan bukan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Pasti semua dari Allah. Terlepas bahasa apapun yang ia ucapkan pada saat itu, yang pastinya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu berdasarkan atas izin Allah. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 49 yang jelas mengatakan itu, bahwa apapun yang ia lakukan semuanya atas izin Allah. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab saudara, bahwasanya Nabi Isa atau Yesus melakukan satu tindakan mukjizat
semuanya atas izin Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Lalu Yohanes 5 nomor 36. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh, Ali Imran ayat 49. Biiznillah. Contoh misalnya ketika beliau menghidupkan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah. Menghidupkan, membuat orang lumpuh berjalan, biiznillah. Wa ubri'ul akmal wal abrasa wa uhyil maut, biiznillah. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Ya, terkait dengan komunikasinya, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul. Itu adalah rahasia Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang pasti bagi kita, bagi kami umat Islam, semua mukjizat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu mukjizat yang bisa dilihat oleh mata pada zaman itu. Jadi mukjizatnya bisa dilihat, disaksikan oleh mata. Tapi kelemahan daripada mukjizat seperti ini, ketika bergeser waktu, itu tinggal kenangan. Kenapa saya katakan tinggal kenangan? Beliau menghidupkan orang mati. Lalu setelah menghidupkan orang mati, besoknya masih terlihat tidak mukjizat itu? Kagak ada lagi. Apalagi 2000 tahun. Tak ada lagi yang bisa menyaksikan itu. Berarti tinggal pemberitaan. Ujung-ujungnya lari ke kuping. Pemberitaan. Nah, sedangkan mujizat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kuping. Mujizatnya itu kekuatan kuping. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Jadi mukjizatnya itu melalui kuping. Kekuatan yang datang kepada Rasulullah berupa suara atau wahyu atau ilham yang didengarkan oleh beliau masih sampai hari ini. Kita buktikan apa itu Al-Quranul Karim. Al-Quran datang bukan berupa tulisan. Al-Quran datang berupa suara, sehingga dihafalkan oleh Rasulullah. Dan sampai hari ini masih ada mukjizat itu. Nabi Musa membelah laut, itu mukjizatnya dapat dilihat mata. Tapi kemudian setelah besok, lusa dan seterusnya, berubah dia menjadi kuping. Gak terlihat lagi mukjizat itu. Tapi kalau Al-Quran datangnya melalui kuping, hari ini masih ada di kuping, bahkan juga terlihat, yaitu Al-Quran. Dua-duanya digenapi. Seperti itu. Sampai sini paham tidak? Paham. Saya ada lagi pertanyaan nih. Saya nih ada pertanyaan. Jadi gini, saya kan mau bertanya masalah menghadap kiblat itu artinya yang ada di Mekah itu ya. Iya. Apa bentuknya persegi. Misalnya gini, misalnya kita kan lagi di hutan nih kan, terus kita itu kan arahnya itu gimana itu? Ya, kalau sekarang itu kan ada kompas ya. Sekarang ada kompas. Nah, sedangkan berbicara mengenai arah ibadah, kalau kita tidak tahu, ya tak apa-apa, menghadap kemana saja boleh. Orang naik pesawat, orang naik kendaraan, kalau misalnya dia tidak mesti kendaraannya membelakangi kiblat, tiba waktu sholat, boleh dia menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Tidak mesti menghadap ke kiblat kalau darurat, kecuali dalam keadaan tenang. Iya, betul. Nah, ini juga yang harus perlu dipahami ya, karena banyak orang menghujat umat Islam itu menghadap kiblat, menyembah kiblat dan seterusnya. Padahal Al-Quran sudah menarasikan walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Nah, permasalahannya, keturunan Nabi Ishak memiliki punya kiblat, yaitu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Umat Islam keturunan Nabi Ismail punya kiblat. Nah, ini Kristen kiblatnya di mana? Agama Yahudi
agama Islam masing-masing punya kiblat. Nah, Kristen kiblatnya kemana? Sementara mengaku ajaran dari Nabi. Nah, sedangkan semua nabi-nabi itu punya kiblat. Nabi Daud, Yakub, Yakub, semua ketika mereka ingin beribadah, sujud menghadap arah kiblat. Apa itu kiblat? Batu tugu. Semuanya punya batu tugu sebagai saksi di dalam penghambaan kepada pencipta. Nah, Kristen tak ada. Itu saudara Felix. Misalnya gini, kan Iya. saya dulu tuh pernah melihat ada kapal yang bisa orang hidup di bawah laut kalau nggak salah itu bisa nggak sholat misalnya di bawah laut gitu? Bisa, Bisa ya? bisa. Oh, Ya, bisa. Dan sekarang kan saya rasa fasilitas di mana-mana itu bisa kemudian untuk beribadah, apalagi kalau di kapal laut bisa beribadah. Ada musola, ada masjid malah. dan saya sekarang sih bersyukur dapat pasangan juga yang muslim gitu, tapi dia juga ngajarin saya gitu. Dia tuh puasanya taat lah, makanya tadi tuh sebenarnya saya puasa sehari tadi. Alhamdulillah. Saya puasa tadi, wah ternyata saya coba kan, ternyata saya bisa melewatinya gitu. Bisa. Kita Bisa. disetting, manusia kita ini disetting oleh Allah untuk puasa memang. Padahal saya ini sebenarnya cacingan, tapi saya kayak ada merasakan sesuatu yang membuat Perubahan. saya itu bisa melakukan itu gitu. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya, jadi gitu, Bung. Iya. Intinya hanya ada dua di atas muka bumi ini. Kalau mau diatur oleh Allah, jadi Islam. Kalau mau atur diri sendiri, bebas, jadi Kristen. Itu ada. Itu hanya dua pilihan itu. Keluar dari Islam berarti dia bebas, laksana hewan. Coba lihat, tanya kepada diri saudara, mana aturannya ibadah minggu? Ada? Tak ada. Mana aturannya menyembah Yesus? Ada? Enggak ada. Jadi itu aturan yang dibuat-buat sendiri. Itulah hebatnya. Kalau di Islam, apapun yang kita lakukan, aturannya itu dari Allah. Kalau dikatakan aturan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, mustahil. Mustahil Nabi Muhammad mengatur itu. Dia tidak ngerti bahasa Ibrani, dia tidak ngerti bahasa Aramaik, dia tidak ngerti bahasa Yunani. Dari mana dia tahu tentang hukum-hukum? Dari mana dia tahu tentang syariat? Dan tadi juga saya perkenalkan juga ke keluarga saya. Puji Tuhan sih respon mereka tuh positif juga gitu. Adik-adik saya juga kayak mereka tuh kayak terbuka gitu dikit. Wah, ternyata benar juga ya gini. Ternyata dibuka lagi kitab. Oh, ternyata benar ini katanya. Jadi mereka tuh ada mencari akun Bang Zuma juga, nontonnya juga gitu tadi. Ya, alhamdulillah. Gitu. Iya, terus kapan rencana kita mau syahadat? Kalau saya nanti di masjid lah sama pasangan saya nanti. Pasangan saya kan Alhamdulillah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. pasangan saya muslim nih, puji Tuhan, dia suka sama saya dan saya pun suka juga sama dia dan kita saling mencintai gitu. Dan saya pun bersyukur dia tuh orangnya rajin juga sholat, terus puasanya juga nggak pernah bolong juga gitu. Iya. Masya Allah. Satu hal lagi yang perlu saudara pahami di sini. Di agama saudara sebelumnya itu selalu mengatakan puji Tuhan. Tapi enggak, kayak saudara udah berapa kali mengatakan puji Tuhan, tapi enggak pernah. Enggak pernah puji Tuhan. Saya sering ke bawah itu soalnya. Bukan itu masalahnya. Bukan. Saya bukan mau mengatakan itu, bukan. Tapi di Kristen itu selalu mengatakan puji Tuhan. Itu selalu diucapkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Puji Tuhan. Tapi sama seperti puji Bapak. Memuji seorang Bapak atau puji Bang Suma. Tapi puji aja. Yang dikatakan puji Bang Suma itu harus diimplementasikan. Apa itu?
Cie Bang Suma ganteng kali lah. Itu memuji. Cie Bang Suma cakepnya. Itu memuji. Tapi cuman saudara hanya mengatakan puji Bang Suma, tapi nggak pernah memuji, percuma aja, cuman di mulut aja puji Bang Suma, puji Tuhan. Tapi implementasinya tak ada pujian, cuman mengatakan puji Bang Suma teman-teman. Yang lain teriak juga puji Bang Suma, semuanya puji Bang Suma. Mana pujiannya? Tak ada. Aku menunggu pujian tapi nggak ada. Puji Bang Suma, mana pujiannya? Tak ada, cuma sebatas itu. Kalau dikatakan puji Bang Suma, katakanlah Bang Sumaku cakep, Bang Sumaku ganteng, Bang Sumaku baik, Bang Sumaku supel. Itu baru masuk ke dalam inti pujian. Sama seperti kami misalnya, pujilah Allah, maka kami mengatakan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini baru pujian. Subhanallah, maha suci Engkau Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Engkau Allah yang maha besar. Itu baru pujian. Kalau di Kristen, puji Tuhan. Kita tunggu, mana pujiannya? 1, 2, 3. Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Itu bukan pujian, paman, itu hujatan. Ini yang kosong di Kristen. Ya, ini yang tidak disadari. Puji Tuhan, ya gitu aja. Mana pujiannya? Terkutuklah Tuhan yang mati di atas tiang salib. Lucu. Udah, lanjut, silakan. Sekian aja sih. Iya. Begitu aja. Jadi rencananya kapan ke masjidnya? Saya kan rencana tuh mau nikah tuh tahun depan. Jadi paling Tahun depan baru depan syahadat. lah. Masih pembelajaran sholat juga. Saya mau memantapkan betul-betul gitu. Paling bulan depan. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih, misalnya malaikat sudah datang tiba-tiba aja besok pagi, liur Anda mengering, lidah mengkerut ke dalam, mata rabun tiba-tiba, pendengaran kemudian tiba-tiba tidak lagi stabil, berjalan kaki gemetaran, makan sudah nggak enak masuk, minum tak enak masuk, bumi ini memanggil, Pelik, saatmu sudah dekat. Kamu harus kembali. Itu gimana? Anda mengatakan bulan depan, tapi kalau tiba-tiba bumi sudah nggak mau dipijak oleh Anda. Pundakku tak mau lagi. Aku sudah ogah dipijak olehmu, sehingga oksigen pun berbicara. Ya Rabb, aku sudah enggan masuk ke dalam paru-paru manusia ini. Apa yang kira-kira Anda bisa lakukan? Tanda-tanda itu akan selalu menghantui siapapun. Anda dengan gampangnya mengatakan bulan depan. Ya gimana kalau tiba-tiba pas Anda keluar di sini, ditabrak sama walang sangit? Bukan. Ditabrak bom-bom gimana? Ya saya sih tidak bisa memaksa ya. Iya betul. Terima kasih Bang Zuma. Pokoknya saya pun takut kejadian yang seperti itu. Makanya sebisa mungkin secepatnya lah kan. Makanya saya tuh tinggal minta izin aja sama orang tua gitu. Masalahnya saya belum minta izin gitu kan. Dan menurut feeling saya mereka tuh udah pasti 100% lah itu. Udah membolehkan. Tapi kalau pun saya harus memberanikan diri, paling nanti saya sendirian aja gitu. Iya. Mengizinkan gitu aja sih. Berarti calonnya udah diterima sama keluarga? Kalau calon itu masih itu sih udah saya jelaskan. Cuman mereka masih
masih 50% lah gitu, masih 50% lah nerima gitu. Jadi minta yang untuk dipikirkan lagi. Ya, saya bilang sama mereka kalau ini udah positif, saya bilang. Ya udahlah, kan yang menjalaninya juga saya bilang, saya yang nafkahi nanti secepatnya. Felix ini, saudara Felix ini udah kerja berarti ya? Ya saya sudah kerja. Alhamdulillah. Kerja koperasi. Iya. Terus kemudian kalau tiba-tiba nih nggak diminta-minta ternyata nggak berjodoh, dapatnya yang Kristen, jadi batal dong mualafnya? Enggak, tetap lanjut. Kan masih banyak wanita lain. Saya tetap Masya mencari Allah. yang muslim. Tetap Muslim. Nah, saya ingin dengar dari saudara, apakah benar-benar saudara yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? 10%. 70%? 1000%, 100%. Masya Allah, Masya Allah. Yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir? Yakin sekali saya. Soalnya saya benar-benar sudah yakin lah. Tidak ada yang membantah lagi. Semenjak apa yang sudah saya pelajari selama ini gitu. Ya sudah muslim dia. Berarti Anda sudah Islam ini. Tinggal dipersaksikan kepada sahabat untuk mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nanti di masjid tinggal peresmiannya aja. Kalau itu udah diucapkan 2 kalimat syahadat, udah Islam. Sebentar malam Anda mau permisi meninggalkan dunia, ya silakan aja. Permisi, ya silakan berangkat. Tapi kalau masih menahan, tunggu bulan depan, tiba-tiba aja, hehehe. Gimana? Syahadat aja yuk. Belum lah. Ya belum. Masya Paling- Allah. Paling semenjak Bang Juma ngasih saran ini, paling pokoknya nggak lama lagi lah, beberapa hari lagi lah nanti saya langsung sama pacar saya gitu. Saya kan saya juga mau merayakan momen indahnya. Atau nanti gimana ya? Gimana? Nanti saya buat video, nanti saya kirim ke WhatsApp-nya Bang Handi. Betul. Bisa. Atau pas live nanti kan, pas mau saya datang nanti saya chat Naik dulu ke sini. Bang Handi. Oh bisa. Ya, langsung buat Bisa. video juga kan, langsung live-nya nanti. Iya boleh. Yang pada intinya syahadat itu ikhlas, bukan karena ria, bukan karena mau pamer, tapi benar-benar menyatakan diri, ya Rob, ya Tuhanku, ya penciptaku, aku berserah diri kepadamu seutuhnya, bimbing aku kemudian untuk memenuhi syarat-syarat sebagai hambamu dengan menjalankan apa yang diperintahkan kemudian olehmu dan juga oleh Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Cuman Amin. saya minta doa aja malam ini gitu. Semoga besok tuh saya diberikan keberanian gitu untuk melawan semua itu gitu, melawan orang tua saya gitu yang mungkin ngelarang atau membenci saya gitu. Ya mungkin besok itulah tempatnya gitu untuk saya gitu. Amin. Masya Allah. Enggak butuh keberanian, butuh ketabahan, kesabaran. Sabaran gitu. Iya, insya Allah. Karena hidayah itu hanya datang kepada orang-orang yang Berpikir. lembutkan hatinya, betul, akal pikirannya berfungsi, kemudian sehingga bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang muslim. Amin. Iya, mari teman-teman kita doakan semoga besok hari disegerakan sahabat kita ini menjemput hidayah, tak ada halangan, tak ada rintangan, dilembutkan kemudian hatinya untuk menjadi seorang muslim, dilancarkan kemudian niatnya untuk membangun rumah tangga,
yang bahagia dunia akhirat, dan darinya bersama pendampingnya mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Mawaddah warahmah. Masya Allah. Oke, saya kira gitu. Kalau masih mau di sini, Saudara Felix silakan. Kalau ada tamu kita dari Kristen, Ya, silakan. silahkan saya nyimak aja. Baik, Ntar dulu saya ke Pelik dulu bentar Pak Juma. silakan Bang Andi. De Pelik udah di daerah mana sekarang? Masih di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Tepatnya di Pontianak. Kenapa agak sudah ragu di agama lama Anda apa? Sebabnya apa sih? Sebabnya saya itu karena saya baca, saya cari itu kan pertama saya dapatkan Yohanes 3:13 ini kok kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus aku cari, nah benar nggak ayat ini ya? Ternyata aku menemukan satu video yang udah direvisi itu adalah di YouTube kan dari ayat dari guru dan Tuhan. Di situ aku melihat ayat-ayat lain lagi kan, memang saya baca Alkitab itu memang Yesus itu utusan sebenarnya. Saya pikir lagi dan mulai dari itulah saya belajar dari Kristen ini kan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kok ada 3 saya bilang. Sementara di Islam cuma ada Allah saja gitu. Jadi mungkin Islamnya yang benar gitu. Karena pengetahuan aku Tuhan itu sebenarnya satu hakikat, satu kehendak yang tidak berunding lah, pasti seperti itu yang saya pikirkan. Nah, ternyata setelah saya dapatkan informasi terus kemudian saya cari kan debat agama itu, ketemulah pertama tuh akunnya Uni Riva, terus ketemu akunnya Bang Zuma, langsung lah lihat wah ternyata ini jawaban ke semua ini gitu. Oh, jadi Yohanes 13:13 itu memang sudah banyak mempergunakan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya pengertiannya agak sedikit banyak perubahan dari awal sampai akhir gitu ya. Dari situnya saya dapat itu sama. Jadi menurut Abang Yohanes 13:13 itu bukan guru dan Tuhan ya, tapi guru dan junjungan gitu ya, guru dan rabi gitu ya. Guru dan junjungan itu sebenarnya. Masya Allah. Selain itu, apalagi Pak? Selain itu ya gimana ya, pokoknya Enggak gini loh, pernah nggak di doktrin di gereja bahwa Yesus itu Tuhan karena dia begini gitu. Tadi kan udah dijelaskan mengenai mujizatnya ya. Selain itu apalagi kira-kira ya? dia yang dulu itu yang saya dengar kan percaya sama Yesus, sedangnya dia bisa menyembuhkan ini katanya kan. Waduh, dulu sih saya percaya aja gitu, karena saya lihat dulu video apa orang tuh menyembuhkan orang sakit apa pakai nama Yesus itu, bernubuat itu. Oh, mulai situ ragu ya? Dari situ ragu aku. Sebenarnya kalau Yesus ini Tuhan, kok dia berdoa, itu yang saya pikirkan dulu. Itu Ya juga ya, kalau dia Tuhan kok dia berdoa kepada Tuhan ya? kok dia berdoa ya, berarti ada 2 Tuhan. Terus yang satunya lagi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu penyampainya kepada Tuhan Bapa kali, pikir kemarin gitu. Ya itu di Lukas 6:12 ya, kalau nggak salah. Lukas 6. Kan jawaban pendetanya ini loh Bang Pelik, bahwa itu kan 100% manusia 100% Tuhan. Itu masuk akal nggak menurut jawaban pendeta tuh? Kalau itu sih sebenarnya nggak masuk akal. Mungkin pemikiran mereka tuh bilangnya ya Tuhan itu ada di surga, terus rohnya itu di bumi gitu. Mungkin seperti itu kali. Nggak tahu juga lah. Susah memahaminya kalau Tritunggal itu. Nggak masuk akal. Nah inilah yang dimaksud Bang Juma tadi. Inilah ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Berpikir dan logis. Gitu. Ya kalau Anda mau berpikir ya pastilah.
melepaskan doktrin dulu toh. Menggunakan Hmm. akalnya ya Bang ya. Dia mempergunakan akalnya, Masya Allah. Ya betul tadi. Kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Allah? Udah Yesus itu. naik ke bukit itu Lukas 6:12 kan, dia berdoa di atas bukit. Dia udah nggak Semalam-malam dia percaya berdoa itu kepada bunda. Allah. Dia udah nggak percaya itu. Iya. Itulah makanya aku bilang kalau dia pakai akalnya insya Allah dapat hidayah. Bang Felix, setelah Anda mendengarkan Bang Juma selama ini, pendapat Anda tentang Bang Juma seperti apa? Pendapat saya tentang Bang Zuma itu tegas dalam menyampaikan kebenaran. Terus apa lagi ya? Sesuai dalil, sesuai fakta gitu. Masya Allah. Terus dibanding lawan diskusinya, Bang Handi coba tengok di bawah. Jangan banyak komentar nanti disuruh diam lagi sama Bang Handi. Bang Handi itu saudara saya. Lanjut Bang. biasa aja bunda itu jangan. Terus lawan-lawan diskusi Bang Juma selama ini pendapatannya seperti apa? Kok sepertinya mereka kurang ngerti bahasa Indonesia apa karena memang doktrin mereka lawan Bang Juma nih? Kalau mereka lawan Bang Zuma itu sepengetahuan saya pakai pendapatnya mereka sih. Mereka dalil itu kayak dipakai untuk pemikiran mereka, kemudian dikasih pemahaman dengan doktrin dan mereka gitu. Jadi kemudian dibacakan ayat yang lain lagi itu bertentangan dengan doktrinnya mereka seperti itu. Terakhir nih, menurut kamu selama ini jadi Kristen kamu beribadah itu sebenarnya itu perintah dari Tuhan atau dari perintah atau buatan manusia? Kalau saya lihat sih di daerah saya itu sebenarnya gereja itu sepi sebenarnya. Biasanya yang ramai itu pas mau Natal itu. Bang Juma ini anak udah mulai cerdas nih. Iya Bang Juma ya. Iya, kalau nggak cerdas nggak mungkin mau Allah beliau. Iya. Terus Felix apa lagi yang ditunda-tunda begitu? Kalau sudah ini semua kata Bang Juma tadi ya kita nggak tahu ajar kita toh. Tapi di sini nggak ada maksa-maksa loh. Kira-kira apa lagi yang dipertimbangkan selain keluarga? Pertama sifat saya introvert itu pertama. Yang kedua mungkin saya kurang berani kali sama orang tua saya. Mungkin kalau saya beranikan diri, saya yakin pasti bisa 100%. Saya yakin pasti bisa kalau saya beranikan diri. Besok saya mau coba ngomong pelan-pelan. Saya mau gini Pak. Masalah Bapak setuju atau enggak, saya akan tetap lanjut karena aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku omongkan. Gitu sih menurut saya besok saya mau. Amin. Amin. Itu dari keinginan hati. Amin ya Allah. Itu bukan dari orang luar gitu. Memang dari hati kecil saya, memang dari pikiran saya pun seperti itu. Saya harus memutuskan yang terbaik untuk saya gitu. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita ini pertama itu diri kita sendiri, karena diri kita sendiri inilah yang akan diadili gitu. Mungkin kan karena dosa itu kan ditanggung Betul. sendiri, bukan Masya Allah. ditanggung orang lain gitu. Mereka mau ngomong sekuat apapun, kalau mereka tidak bisa, mereka bisa menolong kita di dunia ini, tapi di akhirat nanti mereka tidak bisa menolong kita, kan seperti itu. Oke. Felix tahu nggak? Ini terakhir ya. Tahu nggak kalau Anda itu bersyahadat memeluk Islam? Tahu nggak kalau semua umat Islam itu bersaudara, saling tolong menolong suka dan duka? Tahu nggak tuh? Iya, tahu. Nah, setelah Anda menanti memeluk Islam, saudara Anda nambah apa berkurang? Nambah. Masya Allah. Bahkan saya mau Subhanallah. ngajak keluarga besar saya nanti mau saya perkenalkan semua itu kebenaran yang sudah saya tahu itu seperti ini gitu. Itulah dia. Makanya harus saya duluan yang melangkah gini. Nah, satu itu bisa jadi banyak gitu.
Cuma edukasi dikit dong, setelah memeluk Islam itu gimana? Dosa-dosanya diampuni, amal kebaikannya terbawa semua. Ini mungkin dia belum paham nih Bang Juma. Kenapa Bang Handi? Mungkin dia belum paham nih, setelah bersyahadat dosa-dosanya semua diampuni, amal kebaikannya terbawa. Mungkin dia belum paham itu. Iya, intinya kalau masuk Islam itu semua amal kebaikan, perbuatan yang baik yang tercatat sebagai nilai kebaikan pada saat kemudian saudara saya itu masih Kristen itu masih tercatat. Tapi semua amalan-amalan dosa itu terhapuskan semuanya. Itulah keistimewaannya. Kalau di Islam itu disebut mu'allaf. Kalau di saudara Kristen ini kan disebut lahir kembali. Ya sama. Di Islam itu juga begitu. Bedanya kalau lahir di Kristen, lahir bawa dosa. Kalau di Islam, lahir langsung bawa pahala. Pahala kebaikan. Itu pembedanya. Sehingga ketika kemudian umat Islam itu mengajarkan kepada non-muslim tentang Islam, ya memang ada faedah, ada manfaatnya yang bisa bermanfaat bagi mereka. Sedangkan kalau dikatakan di agama Kristen, orang murtad dikatakan terlahir kembali. Tapi lahirnya itu bawa dosa, warisan juga sama aja. Maka harus percaya kepada penyaliban. Nah, percaya kepada penyaliban ini mana? Konteksnya di mana? Di mana di dalam kitabnya Yahudi dan di mana dalam pengajaran Yesus percaya salib selamat? Tak ada itu. Tak ada. Justru percaya salib berarti percaya karya iblis. Karena terjadinya penyaliban karena propaganda iblis. Begitu, Bung. Bisa dipahami enggak ini ya? Jadi penyaliban itu adalah propaganda iblis, bukan Tuhan yang menginginkan. Iya, betul. Gitu Bang. Gitu, De Pelik. Iya, seperti itu. Terima kasih. Tapi nggak ada pemaksaan loh ya. Iya. Benar-benar. Kalau untuk masalah keluarga, De Pelik, kalau untuk masalah keluarga, itu justru kalau Anda sudah memeluk Islam itu, Anda semakin diberi kesabaran, apapun itu gitu loh. Itu. Ya kita sapa dulu, ini ada Oten, silakan. Ya ini Bantan Oten juga ini ya. Oten Bang, bukan Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma begitu aja. Terus aku ngomong apa coba? Kirain ada kabar gitu, ada yang nantang lagi kayak kemarin, kayak tadi Ada nama Riki Tiu. Pritikiu naik. Riki Tiu. Oh Pritikiu. Aku Silakan naik. juga lagi nungguin nih. Dari tadi di bawah aku nggak ada ujung orang. Pritikiu. Riki Tiu. Ya, Tule. Pritikiku. Pritikiu. Mau curhat di sini tapi nanti tak enak pula jadi di framing. Nggak, cuman mau bilang aja gini ya teman-teman, jangan bertentengan, jangan bergaya-bergaya ngomong berkuar-kuar. Ingat kalau dilaporin itu kalian gak bakalan bisa sejantan ini gitu, gak bakalan bisa. Ciut kalau udah sampai kantor polisi ciut. Jadi jangan pertentengan sok nantang-nantang. Laporin gitu. Jangan. Kalau udah salah. Dinasehatin itu mau. Itu aja sih. Udah mau bilang itu aja Bang. Iya betul. Setuju. Felix gimana? Islam itu enak nih. Ini pengalaman aku ya Felix. Aku kasih tahu ya. Masalah di Islam sama Kristen ini ya. Kalau kita kan menemui presiden, gubernur, menteri harus berpakaian dengan sopan santun, harus pakai parfum yang wangi-wangi banget, ya kan Felix? Nah, tapi kenapa di Kristen, orang Kristen untuk menemui presiden, gubernur, menteri, mereka berpakaian dengan baju rapi, tapi begitu menemui Tuhannya, dia harus berpakai baju seksi, rok pendek, baju yukengsi. Nah,
Di situ aja kita bisa berpikir bahwa agama Islam yang benar, di mana kita masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola harus memakai mukena. Nah, beda sama Kristen tuh. Masa pakai rok pendek, aduh pelis. Kalau iya pahanya putih bulus gak apa-apa, ini hitam kurian lagi. Coba deh kau bayangkan itu. Kebayang pahanya Pak Bom Bom. Putih pun nggak boleh bunda. Putih pun nggak boleh. Kalau di Kristen boleh bunda, mau putih mau hitam. Maksudnya dia pakai baju udah seksi kan, pakai rok pendek, dapat tentengan, nangin gitu kan. Masuk ke gereja ya kan, naikkan nyal kakinya satu ya kan. Ya pamer lah dia pahanya. Kalau mulus putih nggak apa-apa bunda. Ini hitam kurian, coba. Apa yang mau dilihat? Panuan lagi, ada panunya lagi. Kurian lebih parah dari panu bunda. Kurian, tau nggak kurian? Apa itu kurian? Kudis gitu, Ini luka-luka. nyindir-nyindir Pak Bom Bom lagi orang ini. Gorengan. Astagfirullahaladzim. Jijik dong. Pakai baju seksi ya kan, bajunya you can see. Ya kalau montok buat dadanya ini tipisnya. Kena keriput lagi ya. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi lebih bagus itu ya belajar pakai logikamu. Tadi aku dengerin di bawah, kamu tuh Felix, kamu termasuk orang yang cerdas sama seperti saya. Insya Allah kamu mau menerima Islam sebagai agamamu. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hebat juga ini. Ini ada tamu kita, Komedo. Silakan disapa dulu. Selamat malam, oke bosku, oke bosko. Mana komedo? Gak ada komedo. Oke bos. Oh, oke bos. Oke bosko. Komedo. Assalamualaikum. Oke, bos. Selamat malam, agama apa, bos? Waalaikumsalam. Muslim. Oh, waalaikumsalam. Saya mau nitip salam ini mewakili seluruh rakyat Aceh, terkhusus kepada Masya Allah, Bang. Gurunda Juma beserta Aceh, Bang. tim. Siap. Masya Allah. Saya hanya mewakili rekan-rekan yang ada di Aceh. Titip salam kepada Gurunda Juma beserta juga tim yang saat ini masih kokoh, masih istiqomah berada di garda terdepan dalam membentengi umat Islam dari penyelewengan-penyelewengan akidah oleh mereka-mereka yang berbeda keyakinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam balik kepada teman-teman yang sempat menerima salam kita ya Bang ya. Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Berarti di sini kami hanya bisa memanjatkan sedikit doa buat tim, terkhusus buat Bang Juma, karena ada sangat banyak harapan yang kami tumpukan kepada tim serta Bang Juma sekalian. Di selain Masya itu, Allah. saya Bang Juma Iya, gimana? ada sedikit rasa penasaran. Siap. Selama ini saya menyimak di awal kita menemukan, kemudian di tengah-tengah ini serasa tenggelam, kemudian timbul kembali dalam pewahyuan Bible ini. Saya pernah mendengar dari Bang Juma, kita mulai dari Yohanes 17 nomor 8 Bang Juma. Sebab Gimana? Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 8. Oh, nomor 8 8. Bang. Iya. Iya, nomor 8 ya. Jadi di situ Yesus menyampaikan segala firman yang jadi yang saya pahami mereka ini adalah para 12 muridnya kalau nggak salah Bang Juma. Iya. Itu dari atas, kemudian kita telusuri dari bawah di Indonesia ini dari pendeta, kemudian dari Belanda ke Lukas. Jadi di tengah-tengah ini saya serasa tenggelam gitu Bang Juma. Karena di sini ada keterlibatan Paulus dalam pembunuhan para murid Yesus. Jadi kapan itu terjadi dan siapa murid-murid Yesus yang terbunuh itu Bang? Demikian Bang Juma. Siap. Terima Makasih kasih ya, banyak. Bang. Masya Allah. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bangku ini ya. Saya izin turun Bang ya. Siap, semua siap. ya. Iya, siap, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nggak ada tamu di bawah. 2,5 nggak ada Oten yang berani naik. Saya mau tanya lagi. Tadi tunggu bentar dulu, kata Bang Juma 2,5 tidak ada Oten yang bernaik. Bang, 2,5 itu bukan Oten, Bang. Nah, itu saudara Siman kita paling Oten ada 10 doang, Bang. Nih Bang Juma ini kalau ngomong kita harus nyimak dulu ya, mau ngomong apa lah Bang Juma ini. Nggak, soalnya di depan saya ini ada 16 HP, saya harus chatting, balas chatnya orang satu-satu gitu. Oke, Felix, silakan Felix. 3, 4, 5. Ya, yang dimaksudkan meninggalkan sholat dengan sengaja itu seperti apa ya? Misalnya kan kita karyawan nih, terus kita harus standby situ, terus kita ndak bisa sholat misalnya udah tepat waktunya nih, misalnya udah jam 6 sore nih, itu maksudnya gimana? Bisa digantikan malam atau gimana? Intinya diupayakan kemudian setiap udah selesai sholat, orang yang memelihara sholatnya itu tanda tandanya selalu memelihara wudhu. Orang yang sangat berhati-hati untuk meninggalkan sholat itu orang yang selalu menjaga wudhunya. Jadi setiap saat beliau kemudian sebisa mungkin wudhu dalam keadaan seperti apapun. Sehingga ketika dia bekerja ada kesempatan tiba waktu sholat seketika langsung ibadah. Kan 5 menit paling. Konsentrasi sujudnya kepada Allah 5 menit sampai 7 menit. Jadi orang yang melalaikan sholat, orang yang sengaja kemudian meninggalkan, ya bentar lagi deh, dikit lagi deh, habis ini lagi deh, akhirnya apa? Ada kesibukan yang lain, ada perintah yang lain, akhirnya sholatnya tidak dilaksanakan. Jadi harus ketika kemudian kita habis sholat, kalau kita tidak bisa menjaga wudhu, minimal kita pelihara kemudian wudhu kita, ingatan kita untuk selalu menunggu waktu ibadah. Begitu. Itu ya Bang ya. Iya. Karena hati ini selalu dilihat oleh Allah. Kalau kita selalu mengingat kemudian ibadah, itu menandakan hati kita ini terjaga dari yang lain. Itu ada saudara kita, saudara Kemiri. Selamat malam. Selamat malam semua, semoga sehat walafiat. Siap. Malam. Ya, saya ini kan orangnya kan pakir ilmu. Ilmu gila. Ya, Napiri. Pakir ilmu. Pakir Kau ilmu. kau bukan cuma pakir ilmu, tapi kau pakir akal. Dia pakir ilmu gila. Pakir akal, miskin akal dia, lanjut. Iya. Kenapa orang itu susah untuk sampai kepada hidayah? Karena ketika berbicara mengenai kebenaran agama, selalu mempensiunkan akalnya. Sementara Islam itu bisa diraih dengan akal. Islam itu bisa diraih dengan akal. Dan semua aspek yang ada di dalam kehidupan manusia, itu tolak ukurnya adalah akal. Hanya akal. Karena hanya orang yang berakal lah yang bisa mendapat pelajaran. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kekuatan berpikir atau logika, kita lihat agama Kristen itu tak ada satupun dalam konsep agamanya yang pencetusannya itu dihasilkan dari kesinambungan antara buku yang dianggap suci dengan akal. Itu nggak ada. Dari halaman pertama aja itu udah kacau. Bagaimana mungkin akal bisa menerima ada siang dan malam matahari? Belum ada. Sedangkan katanya kitabnya kejadian, artinya penciptaan. Kalau berbicara mengenai penciptaan berarti sesuatu yang harus sinkron
terhadap akal keberadaan alam semesta dengan apa yang dinarasikan dalam sebuah buku. Nah itu lebih dahsyatnya lagi, kenapa dalam Al-Quran orang kafir Kristen ini disebut lebih hina dari setan, lebih hina dari orang Kristen. Ketika berbicara mengenai Tuhan, mereka tidak menggunakan akal. Tapi kalau berbicara mengenai perempuan, berbicara mengenai harta, berbicara mengenai duniawi, mereka kuat dalam hal akal. Bahkan untuk menghujat Islam pun mereka gunakan akal sebisa mungkin, sehingga sampai pada level akal-akalan. Tapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam agamanya, seketika mereka menjadi kura-kura yang memang tak berakal dan tak bertulang. Itulah Kristen. Seperti itu saudara Nefiri. Contoh misalnya ketika berbicara mengenai Tuhan itu apa sih? Apakah pada diri Tuhan itu ada kelemahan? Apakah pada diri Tuhan itu ada celah? Apakah pada diri Tuhan itu ada noda? Mulut ingin mengatakan tak ada, Bang Zuma. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu maha kuasa. Itu mulut berkata. Orang-orang Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, apakah Anda percaya Tuhan itu maha kuasa? Ya, percaya, kata dia. Kuasa enggak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Kuasa. Kuasa enggak Tuhan itu menghapuskan dosa-dosa manusia? Kuasa. Tapi apa yang terjadi? Manusia ciptaan Tuhan ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian untuk dirinya sebagai tanda bagi Bani Israel, sehingga ia lahir tanpa ayah, malah dianggap dewa. Dianggap teos. Nah inilah Al-Quran katakan bahwa orang kafir itu lebih hina daripada sesetan-setan. Lebih hina. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina dari setan. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Silakan Anda mau tersinggung, tapi tersinggungnya Anda, ya coba Anda menelaah. Benar enggak ya? Setan masih mengaku kepada Tuhan, ya Tuhanku, demi kemuliaan-Mu. Setan masih mengaku dia. Tapi kalau orang Kristen tak mengaku kepada Tuhan, mengakunya kepada makhluk. Ini saudara Nafiri. Coba, kalau Anda menggunakan akal, pasti Anda menemukan titik hitam gelap yang sangat-sangat yang ada dalam hati Anda, yang ada dalam iman saudara. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia ini adalah Tuhan? Bagaimana mungkin? Dia manusia, dia punya kaki. Kena panu dia. Kalau dia kurang mandi. Dia makan sembarang diare. Dia tidak minum haus dia. Dia tidak mandi sebulan kena panu. Bahkan bisa kena kurap kalau dia sembarang makan. Ini yang jadi Tuhan. Dia nggak tidur ngantuk. Iya. Tidur ngantuk dia, kalau nggak tidur dia ngantuk. Kalau disentil matanya nangis, cabut giginya ompong dia, dipatahkan kakinya buntung dia, digundulin rambutnya botak dia, tidak sikat gigi sebulan ompong giginya. Ini yang Anda tuhankan. Iya, karena kenapa? Anda tidak menggunakan akal di dalam menapaki iman saudara. Itulah makanya Al-Quran berbicara tentang orang-orang kafir. Tapi Al-Quran kitab saudara tidak pernah bercerita tentang kami umat Islam. Kecuali akan datang kesempurnaan pengajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus. Dan itu Islam. Roh Kudus tidak mengajarkan Kristen. Roh Kudus mengajarkan Islam. Seperti itu saudaraku Nefiri. Ya, silakan. Saya kan sering naik komal mencari hidayah kan. Nah, sampai saat ini saya ini belum ketemu hidayah tuh. Nah, hidayahnya gimana yang saya cari? Hidayahnya yang saya cari tuh banyak sih. Cuma salah satunya, ya apakah baginda Rasul ini hafal Al-Quran menurut Bang Juma? Hafal Al-Quran? Iya. Oh iya, jelas. Rasulullah Muhammad SAW setiap bulan suci Ramadan
itu beliau talaki. Apa talaki itu? Mendaras. Apa mendaras itu? Kepada malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Didengarkan oleh malaikat Jibril. Kepada para sahabatnya, beliau kemudian mendengarkan bacaan-bacaan sahabatnya. Makanya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang tidak mempelajari Torah, Zabur dan Injil dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang membacakan. Pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an di situ belum dibukukan. Tapi Rasulullah sudah, apa yang dibaca tak ada, berarti Rasulullah menghafal. Nah, saudara mengatakan, kenapa saya setiap hari, setiap saat kemudian tidak bisa mendapatkan kemudian hidayah? Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Sumar ayat 9. Apa kata Allah di sana? Orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah adalah orang yang mendapatkan pelajaran, yang menggunakan akal. Amman huwa qanitu ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Qul hal yastahil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada malam hari dengan sujudnya, dengan berdirinya, karena takut kepada azab di akhirat dan karena mengharapkan rahmat Tuhannya, yang lebih beruntung? Kul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kata Allah, sebenarnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ini kata Allah. Nah, sekarang ketika Anda naik ke komal sampai 1000 kali dalam sehari, kalau Anda tidak menggunakan akal, buat apa? Buat apa? Kalau saudara menggunakan akal, coba lihat polanya. Ini sederhana. Kalau kita menggunakan cerminan akal di dalam menapaki keagamaan kita nih, antara Islam dan Kristen. Agama Islam kurang lebih 700 tahun setelah pengutusan nabi-nabi ke ajaran nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel, dalam hal ini Yesus. Tapi Islam kemudian tidak hadir manusia-manusia angkatan pertama menyelidiki kitab Taurat, menyelidiki kitab Tanak. Tidak muncul kemudian orang-orang Arab yang belajar tentang kitab Yesaya, yang belajar tentang kitab Mazmur, lalu menulis sebuah buku, lalu bukunya disebut sebagai kitab suci. Di Islam, angkatan awal tidak melakukan kemudian kontak dengan orang-orang Farisi, dengan ahli Taurat, dengan orang Yahudi, dengan mahkamah agama, dengan imam-imam kepala. Tidak. Islam kemudian angkatan pertama tidak didukung oleh 3, 4, 5 orang bersatu membuat sebuah buku. Islam kemudian angkatan pertama tidak ada pengkanonan buku. Tidak ada muhtamar-muhtamar pengajaran tentang konsep Tuhan, tentang konsep Nabi, tentang konsep Rasul, tentang konsep ibadah. Tak ada rancangan-rancangan seperti itu. Tetapi Islam angkatan pertama hanya dibawa oleh satu manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terpelajar. Beliau kemudian tidak pernah belajar Torah. Beliau tidak pernah belajar Zabur, Mazmur. Beliau tidak pernah belajar kitab orang Yahudi, kitabnya orang Kristen. Tak pernah. Bahkan membaca buku-buku itu tak pernah sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Miliaran manusia bisa tunduk kepada syariatnya. Miliaran manusia bisa tunduk kepada aturan mainnya.
Coba. Umat Islam sedunia hari ini berpuasa selama sebulan penuh hanya oleh karena satu manusia yang mempengaruhinya. Kalau itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran pencipta langit dan bumi, 1400 tahun Islam bergulir, sudah miliaran manusia lahir mati, lahir mati, lahir mati, dan lahirnya sebagai muslim, matinya juga sebagai muslim, tunduk berserah diri kepada aturan yang dibawa oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ini kalau patokan akal. Islam di luar daripada pengajaran ajaran nabi-nabi Bani Israel. Di luar. Sedangkan kalau kita melihat Kristen, satu, angkatan pertama berhubungan langsung, kontak langsung dengan saksi-saksi pelayan firman. Dalam kurung, katanya. Dua, agama Kristen berasal dari orang Yahudi, Yesus. Dalam kurung, katanya. Tiga, di dalam ajaran agama Kristen muncul angkatan pertama, penulis-penulis buku, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Dalam kurung, katanya. Nah, katanya mana ini? Main report. Hotel. Napiri tukang report Napiri. Kok report ya Napiri? Santai aja, biarin aja. Mati 1 tumbuh 1000 kok. Tapi enggak Bang Handi, tuhnya tuannya Oten mati 1 kali bangkit kan enggak tumbuh 1000. Jadi gini loh Napiri. Hidayah itu Napiri sebenarnya nggak perlu dicari. Hidayah itu datang dengan sendirinya. Waktu Napiri masih bayi, agama Napiri Kristen. siapa yang memberi anda bayi itu agama Kristen? Memang udah punya KTP? Loh, orang tua Kristen. Oke. Kalau anda meninggal dalam keadaan bayi itu ada dosa waris nggak? Nggak ada. Jadi anda tidak ada dosa waris? Nggak ada, langsung masuk surga. Oke. Jadi konsep dosa waris nggak ada ya? Karena waktu masih bayi belum mengenal dosa. Tapi menurut Kristen ada dosa waris dari orang tuanya, dari Adam. Iya, setelah dia mengenal tahu yang buruk dan yang baik baru berlaku. Loh, gimana sih? Kok bisa begitu? Jangan ketawa kalau lo salah. Ya Banyuma udah balik. Kenal lagi report ya Banyuma? Kena report lagi, lamanya sampai tanggal 2 pun. Kenapa ya orang-orang kayak gitu ya? Ya, biar dapat hidayah. Nah itu dia. Mau sampai kapanpun Bang kemudian. Handi kenapa orang gitu orang suka report? Kau jawab karena belum dapat hidayah. Bang Juma nyambung betul dia. Dasar Napiri Bahdol. Ya, yang sampai kepada hidayah itu hanya mereka yang berakal. Ya hanya berakal. Tadi saya sempat dengarkan 2-3 kata, Anda katakan mati langsung masuk surga. Tak ada itu. Tak ada. Di dalam Yohanes 5 nomor 29, coba Anda baca. Ini kalau pola akal yang kita pakai ya. Ya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Yang berbuat baik. Jadi Anda tidak mati langsung surga, tidak. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Siapa yang berbuat jahat ini? Yang menyembah Yesus. Itu berbuat jahat itu. Dalil sudah ada. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang yang tidak menggunakan akal bisa sampai kepada dimensi Al-Quran? Sedangkan untuk memahami Bible saja yang bahasa Indonesia tidak bisa. Tidak bisa. Coba Anda lihat tuh Yohanes 5 tuh. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Apakah kemudian mempersembahkan Yesus di atas tiang salib itu perbuatan baik? Apakah meninggalkan hukum-hukum Tuhan itu adalah perbuatan baik?
Tak ada. Menyembah manusia itu perbuatan baik. Tidak. Tak ada yang dilakukan oleh orang Kristen itu perbuatan baik itu yang mana? Sedangkan kata Yesus, orang baik akan dibangkitkan nanti untuk mendapatkan hidup kekal. Sedangkan orang jahat dibangkitkan kemudian untuk memperoleh kematian kekal, yaitu neraka. Nah sekarang coba deteksi akal saudara. Apakah menyembah manusia itu baik? Nah coba, itu aja dulu. Coba saudara Nafiri. Ya, Apakah menyembah manusia itu baik? ya. Kalau manusianya yang disembah baik, ya baik. Tapi kalau manusia yang disembahnya buruk, ya pengikutnya ikut buruk. Nah itu coba. Ketularan. Coba lihat. Jadi kalau misalnya yang disembah itu adalah kucing, ya ikut jadi kucing. Kalau yang disembah itu ayam, ya ikut jadi ayam. Kalau yang disembah itu orang baik, jadi orang baik. Kalau yang disembah itu orang jahat, jadi jahat. Kalau yang disembah itu adalah setengah matang, ya jadi setengah matang. Gimana ceritanya? Inilah yang saya katakan, tidak akan pernah sampai Kristen itu ke akal pada saat berbicara mengenai kekristenan. Tak sampai. Padahal pertanyaannya sederhana. Apakah menyembah manusia, mau dia manusia baik, manusia buruk, manusia kurus, manusia gemuk, bom atau siapapun, intinya manusia disembah, apakah itu baik? Jujur. Sebagai manusia jujur katakan baik kalau memang ada dalilnya menyembah manusia itu baik. Ya, pertanyaan saya tadi terkait dengan apakah baginda Rasul hafal Al-Quran. Ntar dulu, jangan nanya dulu. Hah? Tapi Ri, orang tuamu baik nggak? Baik, baik. Kau sembah orang tuamu? Ya enggak, no. Yesus baik nggak? Baik, Kau sembah Yesus? betul. Apa bedanya Yesus dengan orang tuamu sama-sama baik? Orang tua saya menyembah Yesus. Oh, satu keluarga menyembah manusia, Banjuma parah. Maka saya pun menyembah Yesus. Ya iya. Ya udahlah. Ini kembali ke topik kan baginda Rasul kan hafal Al-Quran. Nah ini Bang Juma, bukti rekamannya baginda Rasul hafal Al-Quran itu mana? Ya ini sahabatnya semua menghafal. Jadi gini Bung. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sebagai satu-satunya sumber pewahyuan Al-Quran. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pengajaran Al-Quran, Allah mewahyukan kepada beliau kemudian Al-Quranul Karim. Contoh misalnya ketika datang Al-Quran kepada dia, innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Ini wahyu datang kepada dirinya, disampaikan kepada para sahabat. Sahabatnya kemudian melafalkan ayat ini. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Ini bacaan Rasulullah disampaikan kepada para sahabat melalui pengajaran talaqi, sehingga para murid kemudian mendapatkan ijazah. Dari mana Al-Quran kalau bukan dari lisan Rasulullah? Siapa yang kemudian menerima pewahyuan selain beliau? Hanya beliau yang menerima Al-Quran. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Sahabat kemudian melafalkan bacaan itu. Setelah sahabat melafalkan bacaan, mereka menghafalkan, kemudian Rasulullah minta mereka mendaras.
mangkul. Mereka berbicara, mereka membacakan ayat-ayat ini di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tayyib, tayyib, sahih, sahih. Nah, setelah itu mereka mendapatkan ijazah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Khuzu Quran min arba'ah. Terima Al-Quran kepada sahabatku Abdullah bin Mas'ud, Syalim, Mu'az bin Jabal, wa Ubain bin Ka'ab. Rasulullah memberikan ijazah. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kitab saudara, Lukas, Theophilus yang mulia, ini Lukas dapat karangan dari mana? Apa Yesus pernah mengatakan itu? Theophilus yang mulia. Nah, Lukas mendengarkan. Lukas ulang. Theophilus yang mulia. Bapak-bapak gereja mendengarkan dari Lukas. Bacakan ulang. Theophilus yang mulia. Tak ada itu pernah, Bang. Tak pernah sekalipun kemudian Yesus itu menceritakan tentang Lukas kepada siapapun. Seketika muncul buku Lukas. Ini dari mana? Siapa yang ngajarin? Entah. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, apa yang dibacakan oleh Rasulullah, itulah yang disampaikan kemudian oleh para sahabat. Itu bukti bahwa kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafalkan Al-Quran dan membacakan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Berbeda dengan kitab saudara. Kalau kita lihat nih contoh yang saya katakan tadi kepada Theophilus misalnya. Sepan pio matatos Theophilus Poloi prospatisan nasin taksaon min anafora giatage gonota pausinevisan anamesamas. Oh, berita ini sampai ke Lukas. Lukas katakan lagi kepada Theophilus. Sefasmi tatos Theophilos Poloi prospatisan nasin tiksaon mia anafora giatage gonota pausinevisan anamesamas. Theophilus bacakan lagi di Yunani, di Romawi. Romawi bacakan terus sampai ke Belanda. Belanda bacakan terus. Apa emang begitu? Kagak. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran jelas. Apa yang disampaikan Rasulullah sampai kepada para sahabat. Sahabat kemudian menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kemudian kepada tabi'in. Tabi'in sampai kepada para ulama. Ulama sampai kepada kiai. Kiai sampai kepada habaib. Habaib dan seterusnya. Sampai kepada Bang Suma dong. Dihafalkan. Dituliskan. Dihafalkan, dituliskan adalah satu metode yang sangat tidak bisa kemudian ada keraguan di dalamnya. Ya, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Oh, mereka itu adalah Lukas. Oke. Kalau mereka salah satunya ada Lukas, firman yang apa yang kamu sampaikan kepada Lukas? Firman apa? Apa wahyu pertama yang Yesus terima dan disampaikan kepada para sahabat itu bunyinya kayak mana? Kalau di Islam kan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Jelas bacaan itu sampai kepada para sahabat. Ditelaah, dikaji, ditadaburi, ditafsirkan, diirabkan, nahu saraf main, balaganya main, tafsirnya main, asbabul wurudnya main, asbabul nuzulnya main. Semua kena, disiplin ilmu bertaburan kemudian sehingga Islam penuh dengan nuansa-nuansa keilmuan. Tapi kalau di Kristen dibacakan kemudian dalil. Ketika dikatakan kepada mereka, Sepan mistatos Theophilos Poloi prospasitisan. Apa yang bisa kita ambil dari sana? Apa?
kita pakai ilmu tafsir. Apa kaidah tafsirnya? Dasar pijakan tafsirnya itu apa? Hermeneutika. Apa dasar-dasar hermeneutika dan apa hubungannya dengan kaidah bahasa Yunani dengan firman Tuhannya? Tak ada hubungannya. Jadi kalau Rasulullah ditanya apakah beliau menghafalkan Quran? Al-Quran diwahyukan, tidak dituliskan seperti buku Lukas, dilakukan penyelidikan lalu disusun. Al-Quran tak ada begitu. Al-Quran itu apa? Yang pertama, Al-Quran punya metode jelas. Yang pertama, metode yang digunakan di dalam penyampaian pengabaran sanad Al-Quran, ijazah ardan wasima'an, ijazah setoran dan semaan. Yang kedua, ijazah ardan fakat, ijazah setoran saja Al-Quran itu. Yang ketiga adalah ijazah sima'an fakat, ijazah samaan. Ini jelas. Yang keempat, ijazah bin al-khibar, ijazah dengan uji kompetensi. Kemudian ijazah bi ba'at Al-Quran, ijazah yang kemudian mengiringi bagian-bagian Al-Quran. Ya, Al-Quran itu jelas. Yang terakhir adalah ijazah bil mukatabah. Seorang guru mengirimkan ijazah kepada muridnya meskipun mereka tidak bertemu. Sama seperti saya misalnya dengan Ustaz Swafi. Ustaz, na'am ya akhi, saya ingin membacakan Quran, tolong tolong perhatikan bacaan saya. Silakan akhi, saya bacakan Al-Quran itu. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala zahabim bih laqadirun. Yang mendengarkan di sebelah sana, di Jawa Tengah sana mendengarkan bacaan saya, apa katanya? Akhi, na'am, bacaanmu kurang tegas i'rabnya, bacaanmu kurang tegas iqlabnya, bacaanmu harus mundur, izharnya begini, fathahnya begini, idgham bilang guna di situ nggak boleh kau dengungkan, harusnya kayak begini. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Jadi huruf ra meskipun tanwin, kasratain itu nggak boleh kemudian Anda bacakan secara kasrah. Jadi gimana Ustaz? Bacakan dengan cara dia sama seperti nun atau sukun, mati dia. Nah itu, jadi tak bisa Al-Quran itu dikibulin. Mau lari kemanapun tak bisa. Tak bisa. Nah sekarang kalau Anda sebagai orang Kristen, levelnya sudah tinggi. Apa levelnya? Karena kalian mengatakan kalian itu anak-anak Tuhan. Tapi ketika saya bacakan kitab saudara, Sefasmitatos Theophilos an Polloi. Nah, kalau orang Makassar sebut apa dengar kata Pollo ini dipikir pantat. Pollo mararang, patung batau pollo nakeng ke asu. Itu kalau orang sini yang dengar. Ini tak ada kaidah i'rab, tak ada kaidah nahwu. Gimana ceritanya bisa kemudian mengatakan ini kalam Allah? Tak bisa. Sepasmitatos Theophilos Apollo prospotisanna sentaksaon mia anafora giaga genotota pao sine pisan anatemel mas nanti penjual gado-gado lewat di pinggir dia dipanggil mas. Susah itu, susah. Jadi kalau mau dibandingkan jauh-jauh antara kalamullah dengan perkataan manusia, itu adalah satu kaidah yang berbeda. Satu kalimat langit, bahasa langit, satu kalimat atau bahasa manusia. Demikian saudara Nefiri. Ya, oke jawabannya. Terima kasih. Tapi menurut saya jawabannya itu cacat logika. Pakai logika pula. Ya, silakan. Tanggapannya gimana Anda bisa mengatakan cacat logika? Ya, kalau kita hafal maka harus ada bukti rekamannya agar bisa kita tahu orang itu hafal. Tapi kalau pengukurnya ke orang lain, kita hafal, yaitu cacat logika. Saya mondok tahun 1992. 92 sampai 98. 92. Iya betul. Nah, sekarang ketika saya melihat keadaan itu di antara tahun 92 sampai 98 itu melahirkan penghafal dari jenjang tahun ke jenjang tahun. Rasulullah Muhammad SAW itu begitu adanya. Rasulullah membacakan, para sahabat mengelilingi studi beliau sebagai guru sumber,
murid-murid kemudian para sahabat mengelilingi beliau ketika beliau mengajar. Rasul mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditunjuklah kemudian para sahabat untuk membacakan. Bacaan terima murid. Murid yang mendengarkan dari para sahabat. Murid membacakan, sahabat mendengarkan. Para tabi'in membelakang, hadapi murid. Murid juga mengatakan hal guru tadi. Murid yang tadinya seketika jadi guru juga mengajarkan kepada para tabi'in. Kemudian mengajarkan sampai kepada kami. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak? Sedangkan jangankan pada masa Rasulullah, pada konteks pembacaan ayat benar-benar harus selektif. Sampai ada pembakaran data-data yang sudah bercampur dengan kata-kata manusia. Apatah lagi pada masa Rasulullah sangat selektif itu, apatah lagi sekarang ini. Manusia semakin banyak, yang membaca Al-Quran semakin banyak, yang menghafalkan Al-Quran semakin banyak. Makanya Al-Quran saban hari semakin kuat. Coba siapa yang bisa baca Quran di sini? Bunda Blongkir, Bunda Rahma, Bang Handi. Silakan Anda salah satu dari antum baca Quran. Insya Allah saya akan tegur. Kalau ada kekeliruan satu metode huruf i'rab satu mat saja berkurang, keliru matnya aja bacaannya, pasti saya tahu. Pasti saya tahu. Insya Allah, saya pasti tahu. Coba aja baca Quran. Siapa yang mau baca Quran? Bunda Rahma mungkin. Silakan baca ayat apa saja. Silakan. Saya Bang. Nah, ini kita nggak ada tentukan ayat. Silakan antum baca. Saudari saya Ukhti baca. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masali Isa indallahi kamasali Adam. Jangan dibaca gitu. Jangan dibaca kayak gitu. Jadi ditadaruskan. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Terus. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Terus? Maksudnya kita yang mau benarkan, Deng? Iya. Dibaca. Iya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nada'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Terus Inna hadzal huwal qasasul haqq. Salah tuh. Coba. Salah, pasti ketahuan. Inna haza ketukan 2. Inna haza bukan hu tapi lah. Benar nggak? Ya lahu. ulang lagi. Masya Allah. Ulang lagi. Ulang lagi. Ya lahu wal qasasul haqq. Nah, itu salah lagi tuh. Min ilahin Keliru bacaannya. Wa ma min ilah. Ya Allah, betul. Nah, coba ulang lagi. Nggak jalan ini bacaannya kalau saya menggunakan metode guru. Ulang. Inna hadza. Ulang. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Tuh. Qalqala. Terus. Haqq. Iya, Ustaz. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Terus satu ayat lagi. Wa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kaidah tajwid ketika tanwin bertemu dengan ba, bacaannya hukum bacaannya adalah iqlab. Maka pembacanya adalah fa in
tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Iqlab. Jadi Islam itu tak bisa. Mau lari kemana? Ini Bang Suma hanya manusia awam yang tak ngerti seperti para ulama, para dai, para ustadz. Disebut ustadz aja kagak Bang Suma. Tapi ketika berbicara mengenai qiraat Quranul Karim, tak ada yang bisa lolos kemudian ketika bacaannya itu keliru, tidak sesuai dengan kaidah. Ini Al-Quran Bang. Ini Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian umat Islam itu diragukan kitab sucinya? Tak bisa. Tak bisa. Nah sekarang kalau saya baca misalnya dalam sebuah data di dalam kitab saudara. Sevenifsan anemesa gegono cagia anapora prospatisan sintaksaun mia. Kira-kira ngerti enggak? Ngerti enggak? Pusing. Nah pusing. Pusing. Pusing dengarnya. Kalau artinya kita tidak paham maknanya, tapi ketika kita mendengarkan bacaan Quran itu, meskipun tak paham, meskipun tak ngerti, meskipun kita benci dengan bacaan itu, tapi dia akan kena di hati. Contoh, wasajaratan takhruju min turi sayna atanbutu bittuh wasibagil lil akilin wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Orang tidak ngerti apa maksudnya, tapi hati tenang, kalbu. Kenapa? Ini kalimat dari langit, bukan kalimat sembarangan. Makanya dikatakan di dalam nubuatannya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Itu bukan main-main itu. Ketika dikatakan nyanyian baru bagi Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Apa sih nyanyian baru itu? Ini yang diterangkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, baik gunung, baik desa, baik kota yang didiami oleh keturunan Khedar, baik bukit gunung, pulau-pulau. Nyanyikan nyanyian baru itu, berseru-serulah dengan nyanyian baru itu. Inilah yang dimaksud Al-Quranul Karim. Nah, tapi kalau yang tadi orang Kristen pun pusing dengannya, kata Pak Paulus. Pak Lukas. aja lah Bang Suma. Ya Masya Allah, kumpayan. Jadi gitu ya sahabat Nepiri. Kalau Anda kemudian mengatakan saudara tidak menjawab pertanyaan, saya sudah menjawab. Dan ketika berbicara mengenai hafalan, tidaklah mungkin kemudian kita masih mendengarkan suara Rasulullah. Tapi kebenaran bacaan Al-Quran itulah suara Rasulullah. Ketika kami membaca Al-Quranul Karim dan bacaan itu benar, itulah suara Rasulullah. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Bacaan Al-Quranul Karim itu berasal dari Rasulullah, didengarkan oleh sahabat, kemudian tabi'in, sampai kepada kami, umat beliau. Sedangkan kalau Anda melihat buku 4 buku kanonik, ditambah surat Petrus, ditambah kisah para rasul, ditambah 14 bukunya Paulus, semua buku ini, Biblika ini, itu tidak pernah satu kali pun dibacakan di depan Rasulullah Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang Anda imani. Saya kira begitu Bang. Ya oke. Ya kenapa saya bilang penjelasannya tadi itu tidak masuk di akal saya? Karena saya Karena kau tidak punya akal.
Ya, karena saya bersekolah itu jawabannya cacat logika. Karena seperti ini, Bang Juma misalnya, Bang Juma kan, Bang Juma punya tulisan bagus, tulisan indah. Nah, bagaimana cara Bang Juma membuktikan tulisan itu indah? Tapi Bang Juma, orang lain, tulisan orang itu indah apa enggak? Kan cacat logika jawabannya Gila seperti kau. itu. Nabiri hafal Pancasila enggak? Hah? Hafal. Mana rekamannya? Ada? Coba pendengarkan. Pancasila 1. Itu bukan rekaman. Hah? Rekaman. dari orang pertama yang melafalkan Pancasila. Nggak ada bang, rekaman mah. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa hafalan Anda hari ini sama dengan hafalan mereka yang pertama kali melafalkan Pancasila? Kalau Pancasila itu kan tertulis. Ya, Tertulis dulu. bagaimana saudara tahu bahwa tulisan itu sudah sesuai dengan yang pertama tertulis? Tertulis dulu baru kita hafal. Ya kan? Berbeda. Kalau di Islam dihafal dulu baru tertulis. Ayo, kira-kira akurat mana, hafalan atau tulisan? Ya makanya saya bilang, itu menurut saya cacat logika. Kenapa bisa? Misalnya gini, Bang Juma tadi punya cacat mulu, Bang, tulisan bagus, ya kan? Bang Juma ini tulisannya bagus. Bagaimana cara membuktikannya? Masa cara membuktikannya malah ngetes tulisan orang lain? Kan aneh. Maksudnya apa ini? Iya seperti Bang Juma tadi bilang, apa? Tapi malah ngetes orang, kan aneh pembuktian seperti itu. Saya ngetes sahabat saya untuk membuktikan bahwa kalau ada yang keliru di Al-Quran sedunia ada keliru, maka sedunia akan turun tangan untuk menegurnya. Ini baru Bang Suma yang mendengarkan Bunda Rahma udah ditegur. Bagaimana dengan para ulama? Bagaimana dengan para ustadz? Seorang Bang Suma yang hanya apologet jalanan aja mendengarkan bacaan Al-Quran keliru ditegur. Apatah lagi kalau yang mendengarkan ulama, para tahfiz. Jadi Al-Quran itu tidak bisa keliru. Kapan bacaannya keliru pasti ditegur dan diluruskan. Ya justru itu terbalik. Misalnya Bang Juma punya tulisan bagus, tapi pembuktiannya ke orang lain. Kan aneh. Pembuktian tuh harus ke Bukan diri begitu. sendiri. Sekarang begini. Saya hafalkan Pancasila. Pancasila. 1. Kebodohan yang tak terukur. Menurut saudara benar gak? Itu mah lari dari jawaban. Enggak, saya tanya dulu, menurut saudara salah atau benar bacaan saya tentang Pancasila tadi? Iya, nggak nyambung lari dari Saya jawaban. tanya, menurut saudara bacaan Pancasila tadi itu benar tidak? Tidak. Nafiri? Gimana tadi? Pancasila. Kebodohan yang 1, kebodohan yang tak terukur. 2, kemanusiaan yang mirip kebidatangan. 3, persatuan emak-emak. Menurut saudara benar nggak bacaan saya Pancasila itu? Kalau itu dianggap Pancasila, benar nggak? Betul. Oh, Orang gila. memang. Dengan dia sedeng. Terus gurunya bilang betul, bagaimana muridnya menjelaskan? Sedeng. Sedeng. Misalnya gurunya bilang betul, Lebih baik kau disuntik mati saja. Disuntik mati kan. Bisa dirupiah kan dari sana bang. saya kan guru di sini kan posisinya guru, Juma murid. Terus gurunya bilang betul, cuma Mau kusuntik mati kau. Kusuntik mati saja kau. Parah. Percuma. Memang, tapi teman-teman, inilah hikmahnya. Agama Kristen memang begitu. Gitu memang dia. Nggak juga lah bang lah. Nggak pakai otak. Allahu Akbar. Dibilang betul Lukas katanya. Kristen Muslim. Lukas, kau Kristen Muslim Lukas.
Dari situ Lukas. cacatnya logika kalau tidak ada teks 100%. tertulis. Oh, Lukas. Ini yang menulis surat-surat Lukas Theophilus yang mulia. Silakan ini. Nah, Udah maksudnya diam kau Bang berapa Zuma. nggak punya otak kau. Parah. Setengah mati dijelaskan masih bodoh. Silakan Lukas, apa yang kau sampaikan? Silakan. Akhirnya mau kan belum kelar. Apa mau Udah kita kelar kemudian- itu, udah kelar. Saya, kata guru saya, mending saya berdiskusi dengan 10.000 orang cerdas daripada orang tunggu satu orang. Masakan itu Pancasila tadi katanya sudah benar katanya. Nggak bisa diurukia dari sana, Bang. Gimana? Nggak bisa diurukia dari sana, si Nafiri. Nggak bisa karena yang ada dalam dirinya itu jinnya bom-bom. Susah. Kan bisa dihilangin. Bang. Gimana mau dihilangin kalau pura-pura tak berakal? Gimana ceritanya? Tuh udah lagi ngopi. Itu ibarat orang yang pura-pura tidur dibangunkan. Itulah Anda. Kalau orang tidur senyenyak apapun dibangunkan pasti terjaga. Ini orang pura-pura tidur dibangunkan. Mana bisa? Ya. Mari kita bacakan Pancasila ya, dasar negara kita ya. Ya, mulai Pancasila. Oh, terus saja. Bagaimana menurut saudara? Apakah Pancasila itu betul? Betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah cerminannya. Apakah Tuhan itu satu? Ya, satu. Coba sebutkan namanya. Bapa. Terus Yesus. Terus Roh Kudus. Ada berapa oknum? Satu. Apakah Bapa itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah mereka sama? Iya. Apakah mereka satu? Iya. Apakah Tuhan manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah dia adalah Tuhan? Iya. Sama tadi. Nafiri itu begitu. Nafiri itu begitu. Tuhan kami satu Bang Suma. Oh ya? Yang mana Tuhan kamu yang satu itu? Bapak Yesus Roh Kudus. Satu kan? Dia disambung dia. Ulang coba. Bapak Yesus Kudus. Satu kan? Udah lilit lidahnya supaya tidak kelihatan tiga. Ulang lagi. Bapak Yesus Kudus. Satu kan? Padahal cek per cek Bapak tidak serupa dengan manusia. Yesus manusia. Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Sama enggak? Enggak sama. Sama lah tadi itu cerminannya. Makanya Al-Quran katakan ulaika hum syarrul bariyah. Level setan lebih di atas dari saudara-saudara kita itu. Saya kira begitu teman-teman. Silakan. Dulu dah. Ya, Selamat malam teman saudara-saudara semua. Bang Suma, Bang Hendy, Mbak Bunda, blokir permanen. Ini Bang Bunda sama blokir kayaknya mirip ya, adik kakak ya. Iya. Beda Bang, beda. Tanya aja beda. Bunda Rama Oh, beda Makassar, aku Medan. Gimana samanya? Tapi fotonya mirip loh. Begini Bang Suma, aku mau nanya nih. Tadi kan aku sempat masuk jadi penonton ya yang si Nandar sama Mr. Bom Bom seperti itu. Iya. Kan hancur tuh si Nandar kan, dibikin katanya kan, dibikin peyek. Nah, yang mana jadi penyek? Jawab terkait Nabi Muhammad mati diracun atau dibunuh. Aku pengen tahu jawaban versi langsung. Yang mana jadi peyek? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali atau minum racun timbang itu. Kalau di ayatnya kalau kata Bab Bom Bom katanya dibunuh ya. Apa? Enggak ada. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati diracun. Kalau dia mati diracun, berarti dia mati pada saat perang di Khaybar. Faktanya tidak. Dia masih ikut perang, masih melanjutkan misi dakwahnya, dan bahkan dia masih memimpin haji wada, haji besar. Masakan diracun hari ini, 3 tahun, 4 tahun kemudian baru mati. Itu bukan diracun itu namanya. Gak ada tuh. Yang fakta itu Tuhannya Kristen mati disalib, mati diracun, juga minum anggur asam itu fakta itu.
Coba kalau gua lawan dia, gua sikat langsung ke situ. Iya, Bunda Rama kebuka itu. Bunda Rama kameranya kebuka, gak pakai hijab. Terus kalau Nabi Muhammad itu punya mujizat gak Bang Zuma? Kemarin tadi kan ditanya juga tuh, cuma Mujizatnya itu cuma si Al-Quran. Nadar jawab itu. Mujizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Dan satu-satunya mujizat yang pernah terjadi di atas muka bumi ini yang masih bisa dilihat sampai hari ini hanya mujizat Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yesus mujizatnya masih bisa dilihat nggak? Nggak ada. Apa mujizat Yesus yang bisa dilihat sehari ini? Nggak ada. Oh, membangkitkan Lazarus, siapa yang lihat? Oh, dia membuat orang buta melihat. Siapa yang lihat sekarang? Mana mujizat Yesus? Tunjukkan, tak ada. Nabi Musa membelah lautan. Mana? Buktikan. Mana? Dulu Bang Suma. Yeay. Tapi kalau Rasulullah punya mujizat masih ada di tengah-tengah kami, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang. Yang dibutuhkan kehidupan manusia ini sekarang ini adalah Al-Quran. Bukan belah lautan, bukan bangkitkan orang mati. Mau ngapain? Yang dibutuhkan kehidupan manusia sekarang adalah undang-undang kehidupan antara hubungan dengan pencipta dan hubungan kepada sesama manusia. Itulah yang kita butuhkan sekarang. Betul sekali. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada Nabi Muhammad SAW, Republik ini dikuasai oleh Belanda yang membawa Bible. Karena mereka, para pejuang kami itu terdahulu dibekali dengan ilmu Al-Quran, mereka berhasil mengusir yang membawa Bible masuk ke Nusantara. Bang Lukas kok kabur? Turun? Tahu tuh. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah dasar negara oleh Mr. Mayamin dan kawan-kawan, yaitu dasar negara kita Pancasila, bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari Bible. Apa enggak top markotop tuh? Tapi orang-orang yang hidup di Indonesia ini mengakui Pancasila sebagai dasar negara, mestinya akalnya juga berfungsi. Tanya dong, Pancasila itu diambil dari mana? Kok bisa seindah itu? Kira-kira begitu jawaban sederhananya. Ada Wang Abi di atas mau naik katanya. Mungkin ada yang penting. Masih mau kau datang besok bertanya begitu? Datang besok. Ini masih ada Lukas juga nih. Ya, dinaikkan aja Bang. Ini ada satu nih, Lukas. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua guru-guru. Tadi sinyal aku jelek, biasa udah mau habis paketan jadi biasalah. Naik turun. Ini Lukas ini Muslim apa Kristen sih? Yang mana nih Bang? Kalau aneh mah Kristen. Oh, Anda Kristen. Tetangga. Kalau yang Lukas Pedra, satu ini agama apa? Lukas Pedra. Sekarang gini loh Pak Lukas. Bang Lukas, Anda Kristen kan? Iya, namanya saya Bang. Ya, apa manfaat Bible itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari dalam hal bernegara? Kalau hal bernegara Nggak ada. nggak ada lah Bang. Itu buat inilah keluarga diri sendiri. Oke, apa manfaat Al-Quran Bang Juma dalam hal? Ntar dulu diam dulu, nggak ada. Udah jawab. Saya tanya Bang Juma. Apa manfaat Al-Quran Bang Juma dalam hal hidup beragama dan bernegara? Ketika kemudian kita telaah kisi-kisi di dalamnya, asas-asasnya itu adalah asas-asas berbangsa dan bernegara. Ekonomi, politik, pendidikan, semua. Terus apa lagi? Ketika berbicara mengenai ekonomi, dukungan kemudian dana-dana dari zakat, dari infak, dari sedekah, ya, dari haji, semua dipakai untuk membangun negara. Jadi Islam itu sesempurna yang dibutuhkan kemudian umat manusia. Makanya saya katakan, mujizat apa lagi yang ada tersisa di antara para nabi? Tinggal satu, tinggal Al-Quran.
Yang lainnya tinggal kenangan, hanya cerita-cerita lagi yang kita dengarkan. Artinya seibarat cerita maling kundang, ya hanya kisah-kisah seperti itu. Ada manfaat untuk kita hari ini? Gak ada. Silakan. Bahkan Bang, hukum dari kepolisian aja pakai aturan Islam, Bang. Iya, betul. Berarti Muhammad ini ya Bang ya, kalah sama Paulus ya. Paulus bisa ada mukjizat seperti itu. Jadi gini, kalau Paulus ada mukjizat, berarti sudah terpenuhi sudah ucapan Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Nabi palsu itu akan melakukan mukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Bayangkan miliaran manusia dia sesatkan, sampai manusia yang berakal sekalipun mati akalnya nyembah manusia. Coba tergenap itu. Coba baca Matius 24 nomor 24. Itu nasihat Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, mesias palsu, yang mereka bisa bermukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Dan nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Itu kata Yesus tuh. Di 1 Yohanes 4 ayat 14, apa ya, aku buka bunyinya. Di 1 Yohanes 4 ayat 14 bunyinya nabi-nabi palsu. Kenapa? Nabi-nabi palsu, ujilah. Boleh bantu gak Bang? Silakan. Bukan Bang, bukan. 1 Yohanes 4 nomor 1 mungkin menurut saudara. Googleng. Kenapa 1 sih? Yohanes 1 ayat 14. 1 Yohanes 1 4 ayat 14. Yakin? Sebentar. Aku lihat catatan dulu. Kemarin aku sempat nyatat simpan di kertas. Bentar. Yohanes. Ya. Melihat dan bersaksi. Gitu. Bukan? Kalau berbicara mengenai kalah menang, Nabi Muhammad SAW dibandingkan Paulus. Betul Bang, melihat dan bersaksi, betul. Betul. Dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Tuhan telah mengutus siapa? Telah mengutus siapa? Siapa yang diutus di sini? Anaknya menjadi juru selamat. Yang diutus siapa? Yang mengutus siapa? Yang mengutus Allah. Yang diutus anak Allah. Ada yang diutus. Berarti Yesus. Ya, ada yang diutus, ada yang mengutus. Iya. Betul. Nah, sekarang kedudukan yang mengutus dengan yang diutus sama atau tidak? Lebih tinggi. Cuma kan ininya sama untuk ininya. Keilahiannya. Mulai ngaco nih. Itu kan? Nah, inilah Kristen kan? Nah, itulah kalian. Keilahian lagi. Apa ada keilahian di Yesus? Umat Islam pun menyadari bahwa yang datang kepada Bani Israel yang kami sebut sebagai Nabi Rasul itu adalah juru selamat. Kenapa dikatakan juru selamat dunia? Karena Bani Israel memang sudah berpencar ke segala penjuru dunia. Dia itu juru selamat, memang betul. Sama seperti Nabi Musa juga adalah juru selamat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga adalah juru selamat. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian beliau adalah juru selamat bagi Bani Israel, bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Wa ma arsalnaka kafatan linnas. Itu Rasulullah. Lalu kemudian bagi Bani Israel diterangkan oleh Allah, ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Itu kata Allah. Sehingga kalau berbicara mengenai juru selamat, yang juru selamat bagi alam semesta itu adalah Rasulullah Muhammad SAW.
Sedangkan Yesus juru selamat bagi dunia, maksudnya juru selamat bagi Bani Israel yang sudah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan. Dia yang menerangkan kemudian tentang dirinya bahwa aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa dikatakan hilang atau tersesat dari umat Israel? Karena baca Yehezkiel 5 nomor 12, ternyata Bani Israel itu sudah dibuat oleh Allah untuk berpencar ke seluruh penjuru bumi. Sehingga dikatakan Yesus itu juru selamat bagi mereka. Bukan juru selamat bagi orang Kristen, bagi orang di luar Yahudi, tidak. Al-Quran mengatakan Rasul Muhammad SAW adalah juru selamat. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Coba. Beliau adalah juru selamat bagi dunia alam semesta. Kalau di Al-Quran, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Beliau yang mensucikan manusia. Beliau yang mengkuduskan manusia. Kalau beliau mengkuduskan manusia, berarti beliau mengajarkan tata cara mensucikan manusia itu seperti apa. Yesus sebagai juru selamat, betul. Makanya kami beriman dia sebagai rasul. Sedangkan 1 Yohanes 4:14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Tuhan telah mengutus. Nah, berarti apa tuh? Kalau mengutus itu apa? Apostelo. Apostelo itu rasul. Berarti Yesus adalah rasul. Berarti iman Islam betul. Beliau rasul. Nah, apakah orang Kristen mengakui Yesus rasul? Tidak. Nah. Kentara kan? Ketahuan kan? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar sebagai domba. Inilah ente. Yesus dan kitab saudara dan orang-orang sesamanya, bahkan Tuhan yang mengutusnya, mengakui Yesus rasul. Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah rasul. 1 Yohanes 4 nomor 14, Yesus adalah rasul. Rasul, rasul, rasul. Tapi ketika orang Kristen ditanya, apakah Yesus itu rasul? Bukan. Lalu dia siapa? Tuhan. Tapi kan kita menurut dengan Al-Quran bang, dari Al-Quran kan dia bilang kan rasul itu kan beda dari secara kitab kan kita udah beda bang. Rasul itu utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan atau bukan? Diutus ya diutusan lah sama. Diutus Tuhan kan? Iya. Ya berarti rasul dia. Ya, tapi kan kalau di firman Tuhan kan dia anak Allah bang, bukan rasul. Anak pahami dulu. Anak bagi Bani Israel itu hamba. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak itu hamba. Anak yang dikasihi, hamba yang dikasihi. Oke? Hamba itu anak. Anak itu hamba. Makanya kenapa kemudian Allah tidak mau lagi mengatakan anak-anakku, tapi dia mengatakan hamba-hambaku. Kenapa? Karena pada saat Allah datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengaku sebagai pembimbing, mengaku sebagai guru, mengaku sebagai bapak, ternyata disalahartikan kemudian oleh segelintir orang. Oh bapak, dia anak Tuhan, berarti dia ini Tuhan. Maka Tuhan tak mau lagi kemudian menyebut dirinya sebagai bapak, tapi menyebut dirinya sebagai Sang Khalik, pencipta. Kenapa? Karena Allah tidak mau lagi dituhankan. Allah tidak mau lagi dianggap sebagai utusannya dituhankan. Tak mau lagi utusan-utusan Allah itu dituhankan oleh manusia. Maka Nabi Muhammad SAW diproklamirkan dengan ucapan Rasulullah, utusan Allah, bukan lagi dikatakan sebagai anak Tuhan. Karena ketika Tuhan memperkenalkan utusannya, Rasulnya dengan sebutan anak Tuhan pada bagi Bani Israel, muncul kemudian pentuhan-pentuhan utusan Tuhan. Jadi saudara, anak Tuhan, anak Bapa itu adalah gaya bahasa Tuhan kepada Bani Israel. Anak artinya hamba atau abdi atau abdu. Seperti itu. Makanya
Coba kita lihat apa buktinya bahwa Yesus itu hamba. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4. Ya, coba Anda baca di situ. Yesus disebut apa di sana? Disebut hamba. Banyak dalil dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan Yesus itu hamba. Kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Yesus disebut hamba yang suci. Ya, jadi anak itu hamba. Begitu saudara Lukas. Iya, tapi kan kalau secara pribadi kan Tritunggal itu kan ya Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, berarti fungsinya itu untuk apa kalau kayak gitu? Kan udah tertulis Bang di situ Bang. Secara garis besar. Ketika ada perintah dalam data-data sisipan misalnya, tahirkanlah mereka di dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Di situ tidak sedang memproklamirkan ada 3 Tuhan. Di situ memproklamirkan 3 oknum dengan peran 3 berbeda. Bapa pencipta, Anak utusan sebagai wakil duta di atas muka bumi, sedangkan Roh Kudus ini adalah penyampai firman, perantara. Jadi antara Bapa dengan Anak ada perantara yang bolak-balik antar langit ke bumi. Siapa itu? Roh Kudus. Dialah yang menyampaikan firman. Firman diterima dari Sang Bapa, disampaikan kepada Roh Kudus ke bumi menyampaikan kepada Anak. Jadi Roh Kudus ini fungsinya adalah penghubung, dia kurir. Makanya dikatakan dalam Yohanes 16 bahwa Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diterimanya itulah yang disampaikan. Jadi dia naik ke atas menerima firman, sampai ke bawah menyampaikan firman. Naik lagi ke atas, menerima firman, mendengarkan firman. Setelah mendengarkan firman, apa yang didengarkan turun ke bumi, itulah yang disampaikan. Jadi Roh Kudus tidak berkata dari dirinya sendiri. Sehingga ketika Anda dikatakan, tahirkanlah dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya, sucikan mereka dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam nama utusannya yaitu Yesus, dan malaikatnya yaitu Roh Kudus. Bukan 3-tiganya Tuhan. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Anda baca dalam Yohanes 16 nomor 13. Apa yang didengarkan itulah yang diucapkan. Tidak berbicara dari dirinya sendiri. Sementara Tuhan tak ada yang bisa membatasi. Baca Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan itu maha berkehendak, maha berfirman, maha berbicara. Apa yang dia mau ia ucapkan. Sementara Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Jadi jangan mengatakan Tritunggal. Jangan. Karena Tritunggal itu kalau dijadikan 3-tiganya Tuhan salah. Kalau Anda mengatakan Tritunggal dalam arti kata 3 personil, 1 tujuan, visi dan misi, bisa dibenarkan secara logika. Kenapa? 1 hakikat Tuhan pencipta mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada nabinya, rasulnya. Ketiganya ini 1 misi, yaitu menyelamatkan manusia. Tetapi ketiganya tidaklah 1. Ketiganya kemudian bukan 1 hakikat. Ketiganya 1 pencipta, 2 ciptaan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jangan nggak boleh dicampur. Satu-satunya apa? Satu-satunya Tuhan. Yesus hanya rasul utusan. Kata Yesus dalam Yohanes 17, jika mau hidup kekal, jika ingin masuk ke dalam surga, metodenya hanya 1. Apa itu? Syahadatain. Persaksian terhadap 2 hakikat. Apa itu? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Coba Anda baca. Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa oknum yang dikenal di sana? 2. Oknum pertama siapa? Bapa. Bapa ini siapa? Satu-satunya Tuhan. Oknum kedua siapa? Yesus. Siapa ini Yesus? Manusia. Apa tugasnya? Rasul Tuhan. Maka untuk mendapatkan kehidupan kekal menurut Yesus, la ilaha illallah.
Yesus Rasulullah. Apa data pembandingnya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Hidup kekal itu adalah mereka, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. La ilaha illallah inni Rasulullah. Jadi murid-murid Yesus, Bani Israel, percaya Yesus Rasulullah. Setelah menerima semua firman dari Yesus, aku ini utusan Tuhan kepadamu. Yohanes 14 nomor 24. Firman-firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Aku datang sebagai pembawa firman. Aku datang sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi beda dengan konsep Yesus dan muridnya dengan konsep Paulus dan muridnya. Jadi ada dua oknum yang bertentangan di situ. Yesus dengan Paulus, murid Yesus dan murid Yesus. Dua golongan ini yang tidak bisa disatukan, laksana air dan minyak. Yesus dan pengikutnya, Paulus dan pengikutnya, dua kubu yang berbeda. Yesus muridnya Bani Israel, ajarannya tauhid, dirinya hanyalah rasul. Paulus dengan muridnya berbeda, ajarannya Tritunggal, Tuhannya tiga, Yesus juga Tuhan, Yesus juga manusia, Yesus juga Kristus, Yesus juga Mesias, Yesus Allah, Yesus juga domba. Semua masalah adalah ketika Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Nah ini dia makanya. Nah, Yesus juga berpesan dong, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba yang datang kepadamu, wahai murid-muridku. Permasalahannya sekarang, yang datang kepada murid-murid Yesus adalah Kristen. Mari kita lihat, keturunan ke-11 murid Yesus hari ini masih Yudaism. Andreas punya keturunan pasti masih Yudaism. Thomas punya keturunan pasti masih Yudaism. Filipus punya keturunan pasti masih Yudaism. Apalagi Andreas, Thomas, siapa lagi? Simon pasti masih Yudaism. Keturunan mereka. Sementara Kristen, keturunan siapa mereka ini? Keturunan dari orang Roma, orang Vatikan, orang Yunani, Romawi, melebarkan cangkang kepercayaan kekaisaran Romawi, melibatkan kemudian kerajaan Belanda, Portugis, Inggris, sampai ke Nusantara, bawa misionaris, mengajarkan menyembah Yesus. Maka Kristen Katolik yang ada di Indonesia bukan diajarkan oleh Yahudi, tapi diajarkan oleh orang Barat. Nah, keturunan ke-11 murid Yesus hari ini masih Yudaism. Kita lihat sekarang, siapa yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi, menjadi domba? Yahudi atau Kristen? Siapa kira-kira yang nyamar seperti domba? Yahudi atau Kristen? Yang mana yang Yahudi asli di sini? Yahudi atau Kristen? Hanya orang waras dan yang jujur yang bisa mengetahui itu. Seperti itu saudara Lukas. Ada ketua saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku dan semua. Masya Allah. Siap. Wan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bangda yang ganteng, masya Allah semua. Lanjut. Oke, mungkin ada sanggahan, silakan. Iya, ini Bang, untuk keselamatan itu nggak harus dari orang Bani Israel atau bukan dari orang Israel seperti itu. Berarti untuk semua negara seperti itu. Kalaupun adanya untuk Bani Israel, apakah ada sejarahnya yang bisa Bang Zuma buktikan seperti itu? Sekarang kita ngomongnya sejarah sih Bang, bukan dari karangan dari Al-Quran atau mungkin dari mana seperti itu.
Iya. Sejarahnya, sebagai orang yang berakal beragama, siapa yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi? Nabi Musa. Mana ucapan Musa dia diutus untuk di luar Yahudi? Tak ada. Yeremia 31 sampai 36, 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Bani Israel dan Bani Yehuda. Masukkah kita dalam golongan itu? Tidak. Masuk kali? Enggak bisa. Masuk? Tidak. Masuk Bang Suma? Tidak, ku bilang. Nakal ini. Nakal. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Yakub. Sekali lagi, hukum Taurat perjanjian baru bagi Bani Israel, Bani Yehuda. Loh, diulang lagi sekali ya, diulang lagi. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan memasukkan hukum Taurat, akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, dan aku akan berkata dalam hatinya tentang Tauratku. Diulang sekali lagi. Udah Bang Suma. Lalu apa hubungannya? Apa maksudnya saya ulang 3 kali? Tujuannya adalah, mari kita lihat adanya data pembodohan dan kebodohan di dalam Galatia 3 nomor 13. Ini kebodohan dan pembodohan yang sangat akurat yang tidak disadari oleh jemaat gereja. Tepuk tangan dulu. Lihat data itu, plototin baik-baik. Obat kuping apa yang dijual oleh pendiri agama Kristen di sini? Tak bacain. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Ini kata kita, ini siapa ini? Oh, orang Kristen mengatakan, oh untuk kita. Orang Batak mengatakan, hore untuk kita. Orang Toraja mengatakan, hai untuk kita. Orang Papua mengatakan, untuk kita. Tepuk tangan. Tunggu. Hukum Taurat ini bukan untuk bacok. Sudah dibacakan Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap kita. Mereka, bukan kita. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk kita. Salah, nakal. Bukan kita. Ulang. Hukum Taurat itu untuk kita. Salah. Untuk Yahudi, Yehuda. Penggenapannya di mana? Ulangan 6. Ajarkan anakmu, cucumu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan. Di mana lagi? Ulangan 33 nomor 4. Di mana lagi? Mazmur 147. Hukum Yakub, hukum Israel, hukum Musa tidak berlaku kepada bangsa manapun. Datang-datang Paulus, ambil tinta, pulpennya sebesar pohon kelapa, lalu ditulis pakai 2 tangan lengkap dengan kaki. Menulislah dia, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Ditanya, kita ini siapa Pak? Kita itu di situ siapa aja? Tuyul. Hukum Taurat itu kalaupun adalah kutukan, maka yang dibebaskan dari kutukan adalah yang empunya Torah. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Muncul lagi kata kita. Jijik kali aku dengarnya. Harusnya
Kristus telah menebus Bani Israel dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Bani Israel. Bukan kita iki sopo. Keturunan Kita itu Benyamin, kalau di- ular bluda. itu semua bangsa, Bang. Nah ini, sakit ini. Semua Sakit. bangsa seperti itu. Semua bangsa. Sakit ini. Ini tanda-tanda orang sakit ini. Ini terlalu banyak makan doktrin dogma. Coba buka mic-nya, buka. Saudara Lukas, buka mic-nya, Bang. Kita diskusikan. Sekarang menurut firman yang saya bacakan tadi, hukum Taurat untuk siapa? Untuk semua bangsa ya, maksudnya seluruh negara. Nah, seperti itu. sakit kan? Sakit memang. Kubacakan lagi sekali kepada saudara ya. Untuk Israel. Saya ulang tadi sampai 3 kali loh ya Rob. Tapi temanku ini memang kau ciptakan dia tanpa kuping kayaknya. Di sini Tapi emang Yeremia khotbah 31 nomor ternyata 31 begitu, Bang. dengarkan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Masuk enggak kita di sini, Bang? Tidak. Ya tidak, pintar. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Yehuda dan Israel. Maksud enggak kita? Tidak. Apa perjanjian baru itu? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka di sini siapa, Bang? Mereka ini ya kita semuanya. Nah, mulai sakit. Semua umat. Bagaimana Bang, semua umat. mungkin saudara mengatakan kita sementara tertulis untuk kaum Israel dan Yehuda? Inilah yang diterangkan Al-Quran tentang kalian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kena panu itu masih di kulit, Bang. Saudara Lukas kena panu ginjal. Hati Anda yang kena kurap. Sampai Anda tidak bisa kemudian menelaah. Otak Anda kena penyakit sampar. Ini data dalam kitabnya orang Yahudi. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yaitu, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Mereka ini siapa? Kita. Sorry Inilah yang Al-Quran katakan, Bung. Kalian itu seperti, mohon maaf nih, seperti hewan yang mendengarkan suara, cuma dengar, tapi pelangak-pelongok, tidak mengerti apa makna dari suara tersebut. Al-Quran yang mengatakan itu. Selaksa hewan yang hanya mendengarkan suara, tapi tidak mengerti apa makna dari suara tersebut. Tidak mengerti apa tujuan daripada suara yang saya dengarkan. Saya bacakan ayatnya. Wa matalul latina kafaru kamatalil lati yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida bukmun umyun fahum la ya'qilun. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berdebat dengan Anda. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berdiskusi dialog lintas agama dengan orang Kristen. Tetapi menerima wahyu 1400 tahun silam mengatakan, seperumpamaan bagi penyeru apologet Islam Indonesia kepada orang kafir adalah seperti api ini adalah penggembala yang meneriaki Kristen sebagai binatang, yang mana mereka tidak mendengarkan selain hanya suara dan teriakan saja. Tapi makna daripada suara dan teriakan itu mereka tidak akan pernah paham. Kenapa? Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka tidak akan mengerti. Ini Al-Quran. Malu kalau saya jadi Kristen, Bang. Malu saya. Kalau saya jadi Kristen malu.
Al-Quran menguraikan sebegitu validnya keadaan Kristen hari ini. Malu saya kalau saya jadi Kristen. Kenapa? Contoh yang tadi, si siapa? Nafiri. Jelas-jelas, tapi dibengkokkan. Dibengkokkan sebengkok-bengkoknya. Di situ Yesus mengaku, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, muridnya percaya dia rasul atau dia pengutus atau utusan. Dibelokkan. Murid-muridnya percaya bahwa dia adalah firman yang menjadi Bapa. Nah, coba. Ini juga saudara, saya bacakan dalil. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap hati mereka. Dan akan menuliskan Taurat itu di dalam hati mereka. Saya tanya, mereka ini siapa menurut saudara Lukas? Ya kita. Berarti yang dibacakan dalam Al-Quran tadi, wa masalul latina kafaru kamathalil latina dan iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Betul. Orang kafir itu selaksa hewan. Disampaikan dengan suara lantang, disampaikan dengan suara kencang, disampaikan dengan pekikan dan teriakan, mereka dengar. Tapi mereka nggak paham apa yang didengarkan itu. Seperti kambing. Coba Anda berbicara kepada kambing dengan sekencang-kencangnya. Wahai kambing, besok kalian jangan makan rumput dulu ye. Kambing itu cuma melihat, mbe. Kambing, mbe. Woi sini. Kambingnya belok, matanya berkedip. Mengerti, mendengar dia. Besok orang puasa kamu jangan sembarang buang mu ya. Mbe, mbe, mbe. Muncul lagi yang satu. Kamu jangan makan di sini. Muncul lagi satu. Ngoe. Muncul lagi satu. Mereka hanya mendengarkan suara kita, tapi tak mengerti. Ini saya bacakan sampai berulang, sampai 3 kali loh. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka, Yehuda dan juga Israel. Saya tanya, kita di sini siapa bang? Ya kita semua bangsa. La haula wala quwata illa billah. Begitu benar Al-Quran Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Jadi timpangnya itu di situ, Bung. Kenapa Anda harus melilit lidah? Harus. Karena sudah terlanjur terdoktrin dan terdogma Galatia 3 nomor 13. Karena Kristus telah menebus kita. Kita di sini hemas dalam bahasa Yunani ya. Hemas itu artinya kita dia semua kita ini. Tapi permasalahannya apakah betul? Artinya nih kalaupun Yesus mati beneran Hah? Apa? Beneran. Apa Bang Lukas? Beneran. Ayo giliran itu pintar. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Berarti kita di sini ketika Yesus beneran mati, berarti Yesus mati untuk Yehuda dan Israel. Contoh 30 detik terakhir. Habis itu Anda yang berkhutbah satu jam saya dengar. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dirangkai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Itu dituliskan, dicetuskan, ditimbangkan, kemudian diputuskan. Ini berlaku untuk rakyat Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila Garuda itu dirancang kemudian untuk warga negara Republik Indonesia. Siapapun dia wajib hukumnya untuk ikut situ. Ketika Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, ketika kemudian Pancasila dihapuskan, itu dihapuskan untuk siapa? Bang? Ya, kenapa bang? Itu dihapuskan Pancasila dihapuskan untuk orang Malaysia atau untuk orang Indonesia? Pancasila. Ya. Indonesia. Malaysia. Maafin. Ya udahlah, angkat tangan lah saya. Saya lagi puasa ini. Sedih saya bang. Host, gantikan saya host. Ampun saya. Maju. Yang satu maju. Ini Bro Lukas. Maju. Istirahat saya dulu bang. Sedih saya. Bro Lukas, itu hukum Taurat untuk siapa sih Bro Lukas? Buat umat
Di mana hukum Taurat umat Kristen? Dari tadi Botol dalilnya udah bener. dibacain Bang Zuma. Yeremia Iya 31. kan 10 hukum Taurat seperti itu ya, berarti ya untuk manusia yang di Bukan untuk Bani Israel, Bani Yakob. ya, tapi kan Yesus kan bukan hanya orang Israel juga, pasti kan untuk kesemuanya, semua bangsa seperti Di itu. mana perintahnya itu nggak ada. Ya, sejarah kan ada Bang, kalau seandainya ada sejarah Nggak ada tertulis di Taurat itu untuk seluruh umat manusia, nggak ada. kan apa namanya sekarang gini, untuk apa tuh Yesus itu disalib seperti itu kalau bukan untuk semua umat seperti itu, umat Kristen. Siapa yang ngomong Yesus disalib untuk semua umat? Siapa yang ngomong? Ya sejarah seperti itu, bukan Yudas yang disalib. Siapa yang menulis sejarah itu? Ya kalau seandainya dari Bang Hendy ada, boleh. Kalau seandainya Bang Hendy ada, sejarahnya siapa? Kalau aku sih memang ada, aku udah baca pernah. Di mana baca? Di mana? Di buku Flavius Josephus. Buku tentang Sutarman? Bukan, buku sejarah terkait dari tentang. Kok jadi ngaco begini sih lu, bro? Keluarganya Napiri kayaknya nih ya. Sepupu Napiri. Napiri mah beda, Napiri mah kelas rendah. Coba aku tes dulu deh kamu deh. Kamu tuannya ada berapa sih? Hah? Tuan kamu ada berapa? 1. Siapa namanya? Yesus. Siapa? Yesus. Oke. Yang mengutus Yesus bukan Tuhan. Yang mengutus Yesus Allah. Yang mana yang Tuhan? Ya kan satu hakikat, ya sama berarti. Satu tetap. Yesus dan Bapaknya satu? Enggak, kan satu hakikat seperti itu. Apa itu hakikat? Hah? Ya contoh kalau seandainya dari manusia itu tubuh, jiwa dan roh, tapi ininya manusia seperti itu. Jadi Tuhanmu anaknya Maria? Ya Tuhan memang anak Maria. Tuannya Maria siapa? Kenapa? Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria. Ya Maria mah pokoknya Maria mah nggak dituhankan seperti itu. Sayang, Tuhan yang disembah Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria? Yesus. Jadi tuannya Maria anaknya? Coba mikir, Bo. Coba sehat dikit apa? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Tuhan Yesus lah. Lebih tua Yesus? Iya, kan dia dari dulu memang udah ada, daripada zaman dulunya mah dia udah ada seperti itu sebelum dia. Jadi anak lebih tua daripada ibu? Kenapa? Anak lebih tua daripada ibu? Enggak, jadi gini loh Bang Hendy. Itu kan Yesus itu sebenarnya memang udah ada dari dulu seperti itu. Cuma mengutus dia untuk turun ke bumi. Lewat mana? Manusia. Turun ke bumi lewat mana? Lewat Maria seperti itu. Tambah ada perkawinan seksual sampai dan seperti itu. Jadi Maria ini pernah mengandung Tuhan. Kenapa? Maria pernah mengandung Tuhan. Kalau dibilang ya, kalau dia mengandung ya berarti manusia dong, seperti itu hakikatnya. Oh, berarti anaknya Maria bukan Tuhan? Ya kalau dia di bumi ya manusia. Kan jadi anaknya Maria bukan Tuhan ya? Kenapa? Anaknya Maria bukan Tuhan? Ya dia kan diturun ke bumi jadi manusia lah, manusia 100%. Seperti itu. Berarti dia bukan Tuhan? Manusia dia. Iya, manusia kan bukan Tuhan. Ya tapi kan dia kan keilahiannya ya sama dengan Allah seperti itu. Oh, jadi ada dua Tuhan. Satu lah, Bang Hendy muter-muter pertanyaannya. Nah, kalau anaknya Maria Tuhan juga, apa anaknya Maria bukan Tuhan? Ya kan di ayatnya ada, aku telah mengaruniakan anak tunggal. Nanti kau namakan Yesus, seperti itu. Itu kan Allah sendiri yang berbicara dari para malaikat. Atau gini aja deh, terakhir deh. Nah, Tuhannya Kristen itu sama Tuhannya Nabi Musa sama nggak?
Tuhannya Kristen Sama Tuhannya Nabi Musa. sama. Tuhannya Nabi Musa siapa? Nabi Musa kan diperintahkan sama Allah. Ya, Tuhannya Nabi Musa siapa? Ya, Musa itu sama ya Yesus. Hah? Yesus. Tuhannya Nabi Musa Yesus. Iya. Ya kan sama dia hakikatnya sama Allah. Astagfirullah. Ya kan perkataannya kan sama Allah sama Yesus kan sama tingginya seperti itu. Lebih tua mana? Lebih tua mana Nabi Musa daripada Yesus? Sama, nggak ada tua-tuaan sama tingginya seperti itu. Nggak tua. Lebih tua mana? Lebih duluan mana? Ya kalau sejarah aku nggak tahu ya lebih duluan mah, tapi perkataannya itu sama tingginya. Gini aja, lebih duluan mana? Lebih kakak mana? Nabi Musa daripada Maria? Banyak. Nggak ada adik seperti itu. Ada di muka bumi. Nggak ada yang bilang seperti itu duluan. Di Alkitab juga nggak ada yang duluan mana yang ini bang. Menjadi bareng-bareng turun di muka bumi. Ya pokoknya sih poinnya ya perkataannya sama tingginya dengan Yesus seperti itu. Mau Musa, mau Yakub, mau siapa seperti itu. Terus yang mati di tiang salib Tuhan. Iyalah, masa si Yudas nggak mungkin lah. Jadi Tuhan mau pernah mati? Hah? Tuhan mau pernah mati? Ya mati di kayu salib. Loh, Tuhan mati ya? Ya iya kan dia kan sebagai manusia di bumi. Oh berarti bukan Tuhan dia manusia. Ya kan di bumi dia kalau di bumi itu dia 100% manusia. Oh, terus kapan dia menjadi Tuhan? Manusia, jadi biar tahu seperti itu. Terus kapan dia menjadi Tuhan? Hah? Waktu di bumi dia manusia, terus kapan dia jadi Tuhan? Ya waktu dia dibangkitkan kan itu dia udah ini sama Tuhan kan dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan dia? Hah? Siapa yang bangkitkan? Dia bangkit sendiri lah. Orang mati bangkit sendiri. Lah kan dia naik sendiri ke surga. Gak usah di ini juga dia udah naik sendiri. Oh jadi nggak dibangkitkan? Hah? Nggak dibangkitkan dia? Nggak perlu dibangkitkan bang, dia bangkit sendiri. Udah bos, ngabisin energi itu. Kenapa isi terus lagi lagi kacauin? Iya. Kalau ada orang bunga begitu nggak usah dilayani bos. Mutar-mutar ngomongnya. Kalau ada datanya Yesus dibangkitkan bagaimana? Hah? Kalau ada datanya Yesus dibangkitkan bagaimana? Ayat berapa coba? Kisah 2 nomor 32 coba baca. Kisah coba. Berapa? Kisah 2 32. Coba kau baca dulu lah. Kisah 2 nomor 32. Baca dulu Jangan ditutup mic-nya. Bro. Udah kabur itu. Bro. Udah baca? Udah. Ya, apa? Coba baca. Dibangkitkan Allah. Katanya tadi bangkit sendiri. Ya kalau di TV mah dia bangkit sendiri 3 hari. Di TV bangkit sendiri. Aduh. Ya, nonton sih. Kan dia bangkit sendiri bang udah 3 hari kan hilang tiba-tiba kan. Dia bangkit. Lanjut Stad, bangkit sendiri di TV. Iya kan namanya juga kan dia kan ini punya kekuatan. Jangan-jangan yang jadi pemerannya Brad Pitt lagi? Bukan, beda. Bukan, ya? Iya, beda Pak Ustaz. Nah, setelah sampai di surga itu jadi Tuhan dia. Kenapa? Setelah sampai di surga jadi Tuhan. Sampai di surga, yang saya tahu itu dia bangkit naik ke surga itu sama tubuhnya juga. Iya. Jadi Tuhan mau punya tubuh. Pokoknya naik dia sama tubuhnya lah, pokoknya itu. Iya, jadi Tuhan mau punya tubuh. Punya. Anaknya Maria itu ya? Anaknya Maria? Iya. Jadi Tuhanmu anak Maria? Iya, anak Maria punya dia. Jadi Tuhanmu anak orang ya? Kamu anak orang tuh akan dibilang ya dia kan Tuhanmu anak orang? Dia udah di surga bang, dia mah. Ya di surga itu anak, bukan lagi anak Maria. Iya anak Maria, dia duduk di samping pokoknya.
Iya udah pokoknya Tuhanmu anak Maria toh. Iya, udah pokoknya lah dia udah di surga kok, tenang aja. Iya tenang aja. Jadi Tuhanmu anak Maria di surga ya. Ya udah. Ah, yang penting dia juru selamat Ya aja. Tuhannya Maria di surga siapa? Kenapa? Tuhannya Maria di surga siapa? Tuhan Maria di surga. Tuhannya Maria di surga. Itu mah nggak ada, itu mah pertanyaan begitu. Nggak ada loh Bang Hendy pertanyaan begitu. Tuhannya Maria di surga siapa? Jadi Maria tidak bertuhan. Hah? Jadi Maria tidak bertuhan. Maria bertuhan lah dia. Ya Tuhannya siapa? Dia Tuhannya ya. Itu Bingung. pertanyaannya. Siapa? Maria punya Tuhan. Ya siapa? Ya pokoknya itulah, gue nggak ngerti dah. Ya itulah, nggak ngerti, bingung dia. Takut dia ngomong sama anak. Kalau dia ngomong Yesus ya anaknya lah. Kacau. Alif punya cambuk Ustaz Alif. Aduh, ya Allah, nih anak benar-benar lah. Pokoknya itulah Bang, seperti itu. Dia tuh udah di surga, udah nggak usah diomongin lagi. Di surga ada berapa Tuhan? Tinggal Bang Hendy aja bisa masuk surga atau enggak nanti. Di surga ada berapa Tuhan? Ada satu lah tetap. Siapa itu? Yesus lah. Kalau bapaknya? Ya pokoknya poinnya tidak ada satu pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku, itu aja udah. Kan Yesus dulu di sebelah kanan Bapa, ada Bapa, ada Yesus. Ada berapa Tuhan tuh? Itu tetap satu Bang. Karena ada dua Bapa sama Yesus. Perantara manusia itu masuk surga itu melalui Yesus. Jadi nggak ada yang bisa buka pintu surga itu melalui dia. Jika tidak melalui dia, seperti itu. Jadi Bapa di surga bukan Tuhan. Ya kalau Bang Hendy bilang mau seperti itu mah ya orang Kristen mah pokoknya tetap percayanya kepada Bapaknya Yesus bukan Tuhan ya. Kenapa? Jadi bapaknya Yesus di surga bukan Tuhan. Bapaknya kan dibilang Bang, itu kan satu hakikat. Bapak, anak Allah, Roh Kudus. Ya Kan sama. Bapak tidak punya fisik, Yesus laki-laki punya fisik, bagaimana? Kenapa? Yesus punya fisik laki-laki, anaknya Maria. Bapak juga lain, berarti ada dua. Ya kalau Yesus kan emang ini kalau dibilang ya firman yang telah hidup seperti itu. Yesus di surga itu laki-laki ya, betul ya? Betul. Anaknya Maria ya? Iya. Ya, kalau Bapak itu anaknya Maria juga? Ya enggak lah. Ya, berarti ada dua, satu anak Maria, satu bukan, betul? Ya pokoknya poinnya ya kita percaya sama Yesus lah, sang juru selamat. Jadi nggak percaya sama bapaknya Yesus gitu ya? Ya kalau sama Allah Bapa ya sebenarnya kan itu sama satu fungsinya sih sama Bang, seperti itu. Ya kan ada dua, satu anaknya Maria, satu bukan anak Maria. Satu ekstensi lah pokoknya, satu ekstensi apa satu esensi ya punya lupa tuh kemarin saya belajar tuh. Itulah pokoknya. Kalau yang ciptakan manusia siapa? Hah? Kalau yang menciptakan manusia siapa? Menciptakan manusia Tuhan. Siapa itu? Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Oh ya, Yesus yang menciptakan ibunya? Ya kan dari dulu kan tadi kan udah saya bilang Bang, Yesus itu udah ada sebelumnya. Iya, yang ciptakan Maria siapa? Yesus. Anak ciptain ibu. Ya gimana ya, aku juga susah sih ngejelasin. Susah memang. Kan Pasti susah. Yesus itu udah ada sebelum Maria. Mati, ini benar-benar mati ini akal ini. Seperti itu. Wah, mati gimana, orang masih hidup, akalnya masih waras. Mas waras nggak kalau anak menciptakan ibu? Ya tidak. Ya berarti Anda nggak waras. Ya tapi kan kalau di dalam sejarah kan emang Yesus sudah ada Bang. Iya waras. Dengerin, waras nggak kalau anak menciptakan ibu, waras atau tidak? Ya kan cuma nitip Bang, nitip. Istrinya kan nitip, seperti itu. Nitip. Enggak waras nggak sih kalau anak menciptakan ibu, waras atau tidak? Kalau secara normalnya mah kagak. Ya lu nggak waras memang. Ya udah.
Ya namanya Bro, kamu kok nggak waras? Ngaku diri sendiri nggak waras. 2000 tahun yang lalu gimana? Ya kan? Fakta sejarah yang membuktikan Bang, bukan asumsi sebenarnya seperti itu. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus menciptakan Maria? Hah? Di mana datanya Yesus menciptakan Maria? Ada sejarahnya Bang, cuma aku kayak tadi itu kemarin aku sempat nanya tuh, ya kan? Nah itu dikasih tuh bukunya tadi yang aku baca tadi tuh, maksudnya yang penulisnya itu. Bukunya siapa? Tatang Sutarman? Bukan, yang tentang Yesus Salib itu si Pelapios. Saya nggak nanya itu. Iya. Oh berarti Yesus juga yang ciptain Adam ya? Bukan asumsi. Hah? Yesus yang ciptakan Adam. Iya, Adam kan manusia. Yesus yang ciptakan Adam. Tuhan dia. Oh buset. Apa Bang Andi mau saya baptis? Bang Andi cocok jadi pendeta kayaknya ntar nih, biar aja dia apologet Kristen. Biar Saya kalau jadi pendeta nanti pendeta yang lain saya debat tiap hari di gereja. Nanti habis Kristen loh. Hati-hati lo Bang Andi, ntar Bang Andi ngujat-ngujat Kristen kayak Bang RK, pindah agama dia jadinya tuh lagi, balik makin paten dia jadi Kristen. Kan saya kalau pindah agama berarti saya ikut nggak waras dong kayak kamu. Ya enggak lah. Tadi kau akui lo tadi nggak waras. Kristen itu indah Bang, seperti itu. Waras, jadi tadi dia akui dirinya nggak waras. Masa aku pindah sama orang nggak waras gimana bro? Iya bener Bang, itu masuk Kristen itu suatu apa ya? Suatu kebanggaan bekerja sama iblis gitu ya. Dan Yesus pernah disunat ya bos. Tuhannya itu siapa? Ya kan kalau misalnya maaf ya, kalau Islam kan kita nggak tahu Tuhannya siapa. Seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala kan jelas yang menciptakan Yesus. Emang pernah muncul, ya kan? Bapak di surga, bapaknya Yesus pernah muncul nggak? Nah? Bapaknya Yesus pernah muncul nggak? Pernah. Di mana bapaknya Yesus pernah muncul? Ya, waktu apa namanya? Waktu Musa sempat nggak mau kan ngebebasin orang Israel, sempat menjadi bola api. Itu kan suara-suara Allah. Oh, jadi Tuhan jadi api. Suara-suara Allah. Dia kan bisa bentuk apa aja. Oh, jadi Tuhan bisa jadi api. Seperti itu. Kan dia cuma roh. Ya kan tadi kan saya bilang. Astagfirullah, benar ini anak sarafnya putus 3 nih. Musa aja. Udah, bawa ke bengkel aja udah. Bawa ke bengkel Bang. Kan dipanggil Tuhan dia seperti itu. Nggak percaya. Nggak pede jadi pede dia seperti itu. Ya itulah poinnya. Makanya Kristen itu indah Bang, seperti itu. Iya. Itu kalau Panax itu obat luar apa obat diminum? Kenapa? Kalau Panax, obat luar atau obat diminum? Obat luar lah. Obat luar. Iya. Kalau kamu bisa bedain ya antara obat luar sama obat diminum. Tapi kamu nggak bisa bedakan yang mana yang Tuhan, yang mana manusia ya. Kalau sanak itu obat minum apa obat luar Bang? Kamu obat kamu bisa bedakan, tapi manusia dan Tuhan kamu nggak bisa bedain. Ya itu sih kalau susah sih kalau ngomong sama beda aliran gitu Bang. Jadi nggak ketemu. Agama itu susah nggak ketemu. Itulah namanya tidak waras, akal mati total. Enggak ah, buktinya aja kan itu kan apa namanya, saya waras seperti itu. Waktu Yesus bayi belum Tuhan dia ya? Hah? Waktu Yesus bayi belum Tuhan dia? Waktu Yesus bayi? Yang namanya bayi kan belum tua. Belum Tuhan berarti tuh. Jadi Yesus bukan Tuhan waktu bayi. Ya waktu bayi kan dia manusia Bang. Oh berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan? Ya Alkitab mah nggak menunjukkan dia pernah dia Tuhan sembahlah aku, nggak ada di Alkitab Bang. Jadi Yesus pernah tidak menjadi Tuhan ya? Ya dia kan manusia waktu. Terus siapa yang membuat dia jadi Tuhan? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Iya. Ya dia pokoknya dia di bumi itu dia nggak menyebut dia itu Tuhan. Bukan, Paulus yang membuat Yesus Tuhan.
Ya kan Paulus kan saat dia waktu dia bertobat kan, yang dia kan juga sebenarnya. Iya, coba kau baca Roma 14:9, lo bilang nggak di situ? Coba lo baca. Yang membuat Yesus Tuhan siapa? Ya gua harus ini dulu di Google nih emang. Coba buka dulu. Roma 14:9 coba. Tapi ini menarik Bang Handi, dia meyakini Yesus selama hidupnya manusia. Iya, nanti di dalam kubur setelah mau bangkit baru jadi Tuhan. Karena dia lihat di film, bangkit sendiri kayaknya di film. Saya jadi bertanya-tanya, yang orang-orang kudus bangkit itu juga difilmin gak sih? Kan Yesus bangkit tuh. Dan orang-orang kudus bangkit dari kubur, itu ikut difilmin gak ya? Zombie ya. Iya, jadi kayak zombie. Ngeri itu, semuanya pada bangkit. Itu sebab itulah Yesus telah mati dan bangkit ya. Baca dulu, baca semua. Sampai ayat kan? Roma 14:9 aja baca coba. Sebab untuk itulah Kristus Kalau lihat perangkat nggak bisa, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu. Jadi yang membuat Yesus Tuhan Paulus. Nah, penutup nih supaya kamu lebih paham penutupnya di 1 Korintus 4 nomor 10. Itu penutup. Coba buka 1 Korintus 4 nomor 10. Kok bisa ada orang kayak gini ya? Kami bodoh ada. Enggak lah. Oh, enggak lah. Enggak lah. Loh, kamu yang baca sendiri, kau yang nyangkal sendiri. Anda bodoh karena siapa itu? Bro, Lukas, Anda bodoh karena siapa? Mulai kena dia sini, mulai kena dia nih. Baru dia mengakui dirinya bodoh nih. Di Yohanes berapa tuh ya? 1 Korintus 4:10, lu baca dulu. Tadi udah kan? Nggak dengar, coba ulang. Oh, dia membaca, kita nggak dengar. Dia jeda. Iya. Lihat perangkat dia satu Ya. Bodoh. Lihat HP. Apa? Iya, saya dari HP. Apa? Bodoh oleh karena Kristus. Oke. Yang membuat kamu bodoh siapa? Diri sendiri. Yang bikin kamu bodoh siapa? Jeda lagi dia. Parah. Ya, Kristus. Kalau di Alkitab itu kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi kamu mengakui dirimu bodoh? Tetapi kan ada ininya lagi. Tetapi Ada kamu ininya lagi tuh. Kamu Arif. siapa ya kamu itu? Kita lah, berarti kan? Lo kok bisa? Di situ ada kami, ada kamu. Ya kan kamu itu kan penggalan dari kalau kan orang ini kan orang pertama kan, orang kedua ya. Nah itulah pokoknya lah. Itulah pokoknya lah. Itulah pokoknya lah, pusing lah. Bang Edi mah bolak-balik mulu. Pokoknya itulah udah ketemu lah, masing-masing aja lah Bang Edi mah Islam. Iya lah, masing-masing aja lah. Udah. Iya. Kita ketemu di surga juga beda-beda kan.
Yakin Ya banget. kan? Paling kita ketemu Udah, 72 udah pasrah, bidadari. udah pasrah. Pasrah deh. Cuman Poinnya sih bang, mau orang yang Kristen mau orang Islam nanti tetap aja melalui Yesus nanti bang masuk ke pintu surganya seperti itu. enggak, yang jadi masalah itu saya simak dari tadi diskusinya, Bang Lukas. Narasimu itu tidak sesuai dengan kitab dengan kau yakini. Kamu imani kan kitabmu, Bible itu dengan sepenuh hati, kan gitu. Tapi ada satu narasi memang yang tadi saya tergelitik. Ini malam kedua yang mendengar bahwa mengatakan juga, ya Yesus selama hidupnya manusia, kan gitu. Nah, permasalahannya adalah, izin masuk Bang Andi ya. Permasalahannya adalah, di kitab Anda tertulis, contoh di Ibrani 13, dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus itu sama, dari dulu, kini, hingga nanti. Pertanyaan saya, Yesus manusia atau bukan manusia? Manusia dia memang. Nah, berarti dia tetap sama kan manusia? Betul. Nah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya dia tetap manusia. Nah, Terus? ya udah. Berarti dia bukan Tuhan kalau memang tetap sama sampai selama-lamanya. Tetaplah dia Tuhan bang. Loh, kok malah jadi Tuhan? Dia itu mengaku manusia. Ini menurut kitabmu, Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ketika saya tanya sama Bang Lukas, Yesus manusia atau bukan manusia? Kau jawab manusia. Ya sudah, berarti Yesus baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya dia adalah manusia. Ya manusia emang bentar dia di bumi manusia. Sampai selama-lamanya di sini. Iya selama-lama di surga juga dia bawa Manusia. manusia. Cuma kan keilahiannya kan sama dengan Allah sama tingginya seperti itu, bisa mukjizat, enggak. sakit semuanya. Coba. Nah, ini kata Yesus sendiri. Kata Yesus, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Beda tuh. Pertama, yang mengaku dirinya sebagai anak manusia, kata Yesus. Anak manusia siapa? Yesus. Ya. Yang Maha Kuasa siapa di situ? Yang Maha Kuasa. Ya sama Yesus. Sama-sama Bukan. Allah. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa lalu jatuh dari komal. Nggak ada. Ya, mungkin kepental. Ya susah kali ya. Padahal kitab tertulisnya katanya Yesus manusia. Tadi dia udah bilang. Tapi ketika dikatakan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, tapi diyakini sebagai Tuhan. Padahal dia udah bilang manusia. Kalau dibilang Tuhannya manusia, nggak terima. Ya, begitulah. Bang Sitorus ini dari Islam apa dari Kristen? Maaf. Islam. Oh, Islam. Oke. Ya. Siap. Makanya kita tertawa tadi. Ya ini memang kadang sulit sekali menyinkronkan. Iya benar. Salam kenal Bang Elip. Siap Pak Sitorus. Kita dari Riau. Oh, nama Sitorus itu bukannya dari Jawa Barat ya? Bukan, kita dari Toba. Bukan. Sumatera Utara, Toba. Oh iya. Iya. Ya. Masih ada tamu juga nggak, Host? Iya. Pilihlah yang bagus-bagus argumennya Bos Berena. Jangan kayak tadi nggak seimbang. Iya, dari tadi menyimak, apalagi si Nafiri. Aduh, udah akut banget itu. Iya, parah. Nafiri mah udah akut banget. Coba itu ada tamu baru. Selamat malam, selamat bergabung Pak Hitam Manis. Dari Islam apa Kristen?
Oke, baik. Nah, menurut Anda tanggapannya? Oh, belum ngomong ya. Ya. Iya, jatuh. Coba yang ini. Loh, mana dia? Kok telat? Nah ini. Waduh. Orang tidur. Kacau ini orang. Waduh. Terus nih, orang tidur ini naikin. Tidur di bangunan. Coba ini. Ada yang nanya Bang Sitorus, Muslim katanya apa-apa. Ada yang nanya. Iya benar Muslim. Wush. Kita Halo, penggemar Bang selamat malam Juma. Pak Sibet. Lagi di jalan kayaknya. Apalagi di pantai. Waduh. Di tengah lautan. Dia lagi mengendarai sepeda motor itu. Nih, coba. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bang, saya tergelitik aja tadi dengar apa dialog itu ya. Apa nggak ditambahin kali menurut logika gitu bang kali. Jadi biar logikanya main juga kali bang. Ya, logika dengan iman kan nggak sinkron, Bang. Ya artinya dalam menyampaikan apa ya narasi yang Bang Hendy sampaikan tadi atau ini menurut akal ini gini kira-kira masuk akal nggak gitu kan kira-kira ini. Iya. Benar. Ya bang itu aja bang, saya tergelitik juga bang, jadi nggak gelitik buat naik juga nih. Tapi saya turun lagi bang, makasih ya. Siap. Narasi Bang Handi itu kan sebenarnya menggugah akal sehat. Ya mungkin orang kalau akal sehatnya yang berbicara, ya tentu menolak. Tapi kalau imannya sudah begitu, ya mungkin dia perlu dinarasikan kali bang, perlu dinarasikan menurut, perlu disebutkan lah gitu kira-kira kali supaya jelas gitu. Ya bang itu aja, makasih ya. Siap. Orang dia mengaku dirinya tidak waras. Makanya tadi sudah ditutup 1 Korintus 4 nomor 10 kan. Oke. Coba ini. Semangat pagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, cuma mau nyapa-nyapa bang, mau nyapa-nyapa aja bang. Siap. Silakan bang. Saya Islam bang, Islam. Alhamdulillah. Silakan bang. Iya. Salam Bang Handi. Iya bang. Bang Alif. Siap. Salam. Saya dari Kendari bang, Sulawesi Tenggara. Ya Allah. Siap. Ya bang. Sip. Iya. Siap, kita aja bang. Monitor lagi, saya di bawah bang. Siap. Semangat selalu bang. Monitor terus. Siap. Siap. Bang. Wah, dari Sulawesi, guru udah nggak disapa. Gerunda nggak ada bang. Gerunda nggak kelihatan. Ada itu. Iya, hanya tadi tidak ini, nggak dengar suaranya bang. Ya, oke lah bang, saya pamit. Makasih banyak bang sudah dinaikin. Siap, sama-sama bang. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya, barangkali kawan-kawan dari 2.800 orang menyimak, kawan-kawan Kristen yang ingin berdiskusi, monggo silahkan naik, kita diskusi secara data. Ya kalau bisa jangan terlalu banyak asumsinya lah. Capek. Bang Andi juga capek ngajak bengkelnya udah capek, udah malam. Buku Tatang Sutarman dibawa-bawa. Dalilnya dari TV. Aduh, ya Allah. Selamat bergabung, Bojes.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Bojes, apa yang mau disampaikan? Sama-sama sahabat ya sama Mas Dung. Mas semuanya lagi monitor kan? Ya bang, Istirahat kayaknya. monitor ya mas. Bang Juma, ada yang manggil Bang Juma. Ini sinyalnya kayaknya. Kali Bang Andi. Jaringannya ini. Iya. Tupus-tupus bang. Waduh, Pak Bojes. Salam kenal semua ya Bang ya. Iya bang. Ya Bang. Oke bang, dibawa dulu ya jaringannya. Ya, oke Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya udah nggak ada nih. Coba ini. Analogi nih, coba. Coba. Kasih Luna. Analogi, selamat sore. Iya bang. 3 bang, 3. Indonesia. Pagi, selamat pagi. Indonesia bang, Indonesia. Ya, kasih ya bang. Nah, ini whisky papa WP. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam. Boleh bertanya ya, Bang? Bang Ya, Zuma ataupun rekan-rekan seperti Bang Handi atau Bunda Rahma atau yang lain. Saya pernah ditanya sama paman lah ibaratnya. Karena memang paman saya ini vegetarian dia. Dia memang bisa diartikan menganut apa ya, kayak apa sebutannya saya lupa ya, kayak yang di India itu vegetarian. Nah, celetuk dia menyampaikan ke saya pribadi, kenapa Muslim berkiblatnya di Ka'bah, padahal Ka'bah itu hanya sebuah bangunan yang mana bangunannya berada di Mekah dan harus dikunjungi oleh seluruh umat Muslim di dunia dan harus berputar-putar keliling 7 kali dengan rangkaiannya yang begitu banyak. Itu sama aja mengkultuskan sebuah tanda ataupun apa ya sebutannya, pusat titik yang harus dituju. Artinya bangunan yang harus dijadikan suatu simbol atau tanda. Nah, karena saya juga ilmu agama juga nggak mahir lah ya. Saya jawab normatif aja. Ya memang benar itu sebagai apa ya ibaratnya, sebagai pusat atau tanda bahwa disitulah rumah Allah, yang mana bahwasanya ya sebagai umat. Jangan panjang-panjang bang. Ya itu yang saya tanyakan seperti itu. Mungkin ada penjelasan atau pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Alif, surat Al-Baqarah ayat 148. Ya, sebenarnya menghadap kiblat itu sudah perintah dari Allah. Ketika Allah memerintahkan menghadap Masjidil Haram, ya kita menghadap ke sana. Perintah menghadap.
Justru perintah itulah yang menunjukkan ketertibannya ibadah umat Islam. Dimanapun umat Islam berada, menghadapnya satu arah. Itulah hebatnya, indahnya di dalam Islam, ajaran ibadah. Nah, selain itu, wasiat dan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam agar di Masjidil Haram itu menjadi kiblat juga tertulis di surah Al-Baqarah. Dari ayat 120-an ke atas sampai 146 dan seterusnya itu dibahas tentang masalah kiblat. Itu sudah dibahas kan. Nah, ketika ada orang yang permasalahkan memang, makanya dikatakan di surah Al-Baqarah, poinnya di sini, di Al-Baqarah 142 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha al-ayah dan seterusnya. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat Baitul Maqdis yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis di atau Masjidil Aqsa sekarang, yang di sana kiblatnya yang menjadi kiblatnya bangsa Yahudi, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang mereka kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi masalah menghadap kiblat, masalah menghadap Masjidil Haram itu sudah perintah. Seperti yang Bang Hadi tadi sebutkan, ketika Rasulullah SAW menghadap Masjidil Haram, ketika di situ Nabi Muhammad SAW sholat, dia menghadap Baitul Maqdis, sehingga turun ayatnya apa? Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Allah melihat Rasulullah sholat bolak-balik menghadap ke langit. Apa maksudnya dia? Mengharap kiblatnya beralih dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa di situ demikian? Karena sudah ada wasiat di sini akan menjadi kiblat. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah manasik kami, ibadah, praktek haji dan seterusnya. Nah, itu sudah dijelaskan. Kalau sudah tertulis di dalam Al-Qur'an, perintah menghadap umat Islam ya harus sami'na wa ata'na, nggak boleh kemana-mana. Sering dicontohkan kalau kata Bang Dewa, kalau di Al-Qur'an ini perandaian, walaupun tidak mungkin terjadi. Perintahnya ternyata kiblatnya di Monas, umat Islam akan ke sana gitu. Karena perintahnya menghadap Masjidil Haram, ya semua ke sana menghadapnya. Itulah perintah syariat yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Begitu. Mantap. Tadi juga tempat disinggung itu loh, rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul dan tertib. Kan semua ada perintahnya ya tadi ya. Iya, betul. Itu bagian dari prakteknya. Makanya ketika Nabi Ibrahim selesai meninggikan Ka'bah di situ kan, apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatam muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Di situ udah berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang muslim kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu. Doanya Nabi Ibrahim, anak cucunya keturunan dari Nabi Ismail, karena di situ berdua dengan Nabi Ismail bahwa orang yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim digenapilah oleh Nabi Muhammad SAW, karena ada permintaan Nabi Ibrahim di doa berikutnya apa? Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, di situ Nabi Ibrahim berdoa minta diutus seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail. Di situ digenapi oleh Nabi Muhammad yang mengajarkan ilmu Alkitab, di situ Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, suci dari perkara kemusyrikan, menyekutukan Tuhan, dan bagaimana juga dalam berkaitan dengan syariat. Ya, itu digenapinya, ini perintah. Kalau sudah perintah ya ikutin gitu. Ya, kalau masalah bawa dalilnya juga menghadap batu, ya menghadap kiblat, nabi-nabi terdahulu juga menghadap. Karena mungkin kadang-kadang kawan sebelah kurang baca kitabnya. Jadi kesimpulannya tidak ada ibadah yang tidak ada perintahnya ya Ustaz. Ya, betul. Berbeda dengan orang sono. Ustaz, dia berbeda dengan orang sono, nggak ada perintah, dibuat-buat perintah itu. Ya.
Dia itu praktek dulu, dalil urusan belakangan. Kalau kita dalilnya ada, baru kita praktekkan gitu. Ya. Giliran ditanya ngap-ngapan. Oke, kita sambit dulu. Kita sambut dulu nih si Gip. Silakan, please, Gip. Selamat sore. Ya pagi. Udah pagi di Indonesia ya? Iya. Bang Ali ini Burundi dia. Di sini masih sore Bang di Burundi. Silakan pagi Pak. Kira-kira ada yang tidak ingin ditanyakan? Silakan. Mau tanya. Anda dari Kristen ya? Iya, Kristen. Mau tanya kenapa orang Islam tuh banyak yang diminati seperti itu. Boleh tahu gak alasannya kenapa? Kenapa Islam banyak diminati orang gitu? Yes. Oke. Ustaz, silakan Ustaz. Ayo, atau Bang Juma. Gurunda. Baik. Lanjut. Iya, baik. Kenapa kemudian manusia itu banyak meminati hal-hal yang baik? Itu pertanyaannya sebenarnya. Karena hal baik itu sesuai dengan kodrat manusia. Kenapa kemudian banyak yang minati Islam? Karena Islam itu sejalan dengan akal manusia. Dari konsep bertuhan, dari konsep ibadahnya, itu selaras dengan manusia. Satu hal yang perlu dipahami, ketika muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quran, Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk mensucikan manusia? Kalau di Kristen, Yesus diutus untuk menebus dosa manusia. Kalau di Islam, Rasulullah Muhammad SAW untuk mensucikan. Karena ketika di dalam ajaran agama Islam, dosa yang dilakukan oleh umat manusia dikasih ruang oleh pencipta untuk menghapus dosanya sendiri. Melakukan kemaksiatan, maka mereka menghapuskan dosa kemaksiatan itu dengan pola yang mereka diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Bertaubat. Kesalahan dosa dengan cara mengorbankan orang lain, itu tidak rasional. Saya punya anak sematawayang yang kukasihi. Begitu besar kasih dunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menugerahkan anaknya yang tunggal katanya, supaya barang siapa yang percaya selamat, yang tidak percaya akan mati dalam dosa, katanya gitu. Saya memiliki anak yang paling kukasihi. Aku melihat tetangga-tetanggaku semua adalah pelaku-pelaku maksiat yang sangat aku benci. Yang tetanggaku yang satu suka menjudi, tetanggaku yang satu suka mencuri, tetanggaku yang satu suka membunuh, tetanggaku yang satu suka berzina, tetanggaku yang satu suka bergunjing dan seterusnya. Mereka bertengkar, membunuh, memperkosa dan seterusnya. Benci sebenci-bencinya aku sama mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi? Supaya mereka orang-orang yang saya benci ini menjadi orang yang baik, maka anakku yang tunggal ini ku sembelih. Masuk akal enggak tuh? Masuk akal enggak? Aku membenci perbuatan, aku mengutus Sodom dan Gomorrah, bahkan Bahteranu kuturunkan kemudian, bahkan Fir'aun kutenggelamkan kemudian. Aku benci dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi ketika aku ini berpaling, berubah 1500 derajat, aku menjadi cinta kepada mereka pelaku maksiat ini. Saking cintanya aku kepada pelaku maksiat, aku korbankan anakku yang sematawayang. Gepeng. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab
yang mereka genggam misalnya di Amos 2 ya, para sahabat-sahabat sekalian. Apa yang kita lihat ditemukan dalam kitab Amos? Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat bangsa Moab, bahkan 4, maka aku Tuhan tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukumku, hukum Tuhan, yang tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapan, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan mereka. Lalu beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik keputusanku. Oleh karena itu mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Aku Tuhan murka kepada bangsa Moab. Aku Tuhan murka kepada kejahatan orang Yehuda. Aku Tuhan benci kepada perbuatan orang Israel. Tapi anehnya, sebenci-bencinya aku kepada mereka, aku utus anakku, aku bunuh anakku untuk kemudian melampiaskan kebencianku kepada mereka. Ini namanya tuyul. Itu makanya Islam itu lebih diminati oleh siapa? Orang yang menggunakan akal. Karena ajaran Islam itu rasional. Makanya orang-orang berakal saban hari ketika mereka berbicara mencari Tuhan, arah mereka ibaratkan magnet, mereka akan datang kepada Islam. Karena hanya Islam yang menjanjikan keselamatan secara rasio. Sementara kitab mereka tidak masuk akal. Contoh, tak kasih dalil. Di dalam Yehezkiel misalnya. Kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi ini. Yehezkiel 66. Apa yang diterangkan kemudian oleh Tuhan di sana? Ketika berbicara mengenai kitab Yehezkiel, Tuhan menerangkan kemudian bahwa dia akan datang kemudian untuk apa? Sorry, Yehezkiel apa Yesaya? Yesaya 66. Kita ambil di Yesaya 66. Apa yang diterangkan? Ini salah satu contoh, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa Islam itu masuk akal? Kita lihat Yesaya 66. Apa yang diterangkan di sana? Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan semakin banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan kemudian dirinya untuk taman-taman teos, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, belau, asu, lanceng, biawak, padale, pararang, dan seterusnya. Aku Tuhan akan datang membakar mereka yang makan babi. Aku Tuhan akan datang dengan menghanguskan mereka yang makan tikus. Ini kalau mereka gunakan akal sudah tahu yang dimaksud di sini sopo. Aku Tuhan akan datang dengan murkaku, akan menghanguskan mereka dengan taman-taman sembahan-sembahan mereka kepada dewa-dewa mereka, kata Tuhan. Ya kalau saya makan babi berhenti segera, ini bahaya ini. Tuhan akan datang menghanguskan pemakan babi. Wah, kita berarti. Tapi karena mereka tak berakal, mereka lebih mempertuhankan perut, maka tak peduli. Yang penting setiap hari makan asui. Nah, itulah mereka. Tapi Islam kagak begitu. Islam kemudian kitabnya seirama dengan akal, implementasi daripada kelakuan beragama sejalan dengan Al-Quran. Orang-orang cendekiawan, orang-orang yang memahami ilmu ini, orang-orang yang menggunakan akal kemudian terkesima, sakit hati, jatuh hati, iri hati, lalu kemudian tersentuh hatinya ketika kemudian melihat umat Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mereka melihat umat Islam kemudian anak, perempuan, laki, orang tua, anak muda, terpelajar, tidak terpelajar, pegawai, swasta, negeri, PNS, Polri, TNI, apapun pekerjaan mereka, berbondong-bondong menuju kepada suatu bangunan untuk sujud. Takbirnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, semuanya sama. Siapa mereka ini? Kok kompak kali mereka ini? Siapa yang membawa ajaran ini? Otak mereka kemudian merespon selayaknya magnet. Datang, melihat, merasakan. Yang masih tak dapat hidayah, cemburu, iri hati, sakit hatinya. Ini ajaran apa nih? Sehingga ketika ada pertanyaan, kenapa orang lebih cenderung kepada Islam? Karena pola yang ada di dalamnya, ibadahnya, konsep hubungannya dengan Tuhannya, konsep hubungannya sesama makhluk, sempurna dan rasio. Apa rasio itu? Rasio artinya seimbang. Kok bisa seapik itu? Kok bisa sesempurna itu? Kok bisa seteratur itu? Kok bisa seindah itu Islam itu? Karena yang mendatangkan Islam adalah yang maha mengetahui. Dia yang tahu, dia yang mengerti, dia yang paham, dia yang menciptakan, dia yang memberikan titah, dia menginstruksikan perintah. Ketika titah dan perintahnya sampai kepada makhluknya yang sempurna, maka seirama, segelombang, membuat orang-orang yang semakin benci kepada Islam akan semakin musyrik dan semakin syirik dan semakin kafir terhadap Islam. Cemburu mereka melihat kesempurnaan itu. Kenapa? Karena hak dan kebatilan tak akan pernah berada dalam satu nuansa yang sama. Nah, inilah sebabnya sahabat-sahabat, kenapa Barat hari ini memandang Islam adalah sesuatu yang sangat istimewa. Mengapa Barat hari ini begitu mereka berbondong-bondong memeluk ajaran agama Islam? Kenapa Barat hari ini kemudian banyak kita temukan gereja-gereja kosong dijual kemudian, bahkan ada yang menjadi diskotik dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia yang sudah mencapai level duniawi akan terasa hampa, rekeningnya penuh dengan angka-angka, tapi ketentraman jiwa tak ditemukan. Sehingga ketentraman itu seperti magnet.
Maka marilah sahabat, berbanggalah kita menjadi seorang Islam ini. Jangan sia-siakan keislaman kita. Lahir dalam keadaan Islam kemudian adalah satu pilihan yang ditorehkan oleh Allah kepada kita sebagai suatu hidayah, sebagai suatu ridha dari sejak kita diciptakan oleh Allah. Karena itulah kemudian yang maha mencipta, yang maha tahu, memberikan sebuah pedoman berupa Al-Quran, sehingga ketika sampai kepada manusia, pedoman itu bercahaya, pedoman itu menyala, pedoman itu bersinar, karena sejalan antara apa yang diwahyukan dengan manusia, sehingga terimplementasi dalam kehidupan keselarasan antara Al-Quran, antara wahyu, akal, dan amalan-amalan umat Islam. Bandingkan dengan mereka, mana di dalam kitab suci mereka diperintahkan ibadah hari Minggu? Tak ada. Tak ada. Mana di dalam kitab mereka ada pesan-pesan Tuhan untuk kemudian menyembah kepada manusia? Tak ada. Tak ditemukan. Manusia menyembah kepada sesamanya manusia irasional, timpang, tidak seimbang. Seakan-akan bahwa Tuhan itu, Tuhannya mereka tak mau tahu. Tidak maha tahu. Kenapa? Karena tidak ada kesempurnaan. Segala sesuatu yang tidak sempurna bukan dari Tuhan, bukan kalam Tuhan. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan suatu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, maka tuntunan itu kalau memang dia adalah patron akhir dari semua aturan yang pernah datang, maka aturan ini harus sesuai dengan koridor akal, sesuai dengan sejalan dengan zaman, sejalan dengan ilmu pengetahuan, sejalan dengan politik, sejalan dengan ekonomi, sejalan dengan semua unsur-unsur kedisiplinan ilmu yang kemudian menjadi penopang manusia untuk menapaki kehidupan hari demi hari. Itu baru disebut agama rahmatan lil alamin. Penanya tadi mana? Yang bertanya tadi mana? Kabur Bang Da. Jadi saya dibiarkan ngomong dari tadi, penanya udah tidur. Nakal. Nanya ninggalin itu udah 2 kali. Aduh. Iya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya, Subhanallah. mengisi waktu juga ya. Bismillah. Jadi kenapa Islam itu banyak diminati? Sudah paripurna penjelasan dari Gurunda. Sehingga apa? Di dalam penjelasan Islam, para ulama sudah menyimpulkan ada istilah namanya apa? Maqasidus syariah. Tujuan-tujuannya adanya syariat Islam. Nah, itu ternyata tujuannya itu lingkupnya semua. Logis. Banyak kan? Contoh di dalam maqasidus syariah itu apa? Ada hifduddin, menjaga agama. Makanya di dalam menjaga agama, Islam diatur keagamaannya dan dibiarkan orang lain beragama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Namun di dalam Islam wajib menegakkan syariat Islam. Perintahnya apa? Di dalam hadis dijelaskan kan, ketika masalah tentang masalah menjalankan agama, contoh di antaranya di dalam Islam itu ada perintah keduanya yaitu sholat setelah syahadat. Maka dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bagi yang menjalankan, dia sedang menegakkan. Yang meninggalkan, dia sedang menghancurkan. Hifduddin di situ di dalam Islam ditegakkan. Nah, berikut juga apa? Ada hifdul hifdun nafas, menjaga jiwa. Aturannya ada, dilarang membunuh manusia. Bahkan ada hukumnya sangat tinggi kan. Barang siapa membunuh satu manusia yang tidak bersalah, sama saja membunuh seluruh umat manusia. Kan gitu. Nah, menjaga agama, menjaga jiwa, hibdul akal, menjaga akal. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tantangan orang menggunakan akal kan gitu ya. Menggunakan akal, afala taqilun, afala tatadabbarun, dan banyak sekali ayatnya tantangan menggunakan akal. Sehingga ketika orang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan seterusnya, itu memacu orang menggunakan akal sehatnya, bukan meninggalkan akal sehatnya. Hifdul akal, hifdun nasl, menjaga keturunan, hifdumal, menjaga harta. Itu semua ada dalilnya. Nah, semua itu ternyata lingkupnya bisa dilakukan, dijalankan dalam kehidupan manusia, sehingga ketika semua diikuti tatanan aturan di dalam Islam, itu menjaga keselamatan seluruh umat manusia. Itulah kenapa Islam diminati.
Begitu, Masya Allah, luar biasa. Tadi Gurunda sudah menjelaskan segitu panjang lebarnya, namun yang pertama semoga menyimak di bawah. Mantap. Lanjut. Oten masih ada yang mau naik? Nunggu kita sahur? Makassar mungkin sudah sahur ya? Ini Iya, antara Ustaz. ini antara Oten negara yang Udah naik, sahur. ini yang tidur. Masya Allah ya. Jadi Islam itu berkesesuaian dengan akal, seiring sejalan, mudah diterima dengan akal. Bunda Gemini, sahur. Tidur sepertinya. Enggak ada. Ada Bang Ahinandar di bawah, Bang Daeng. Mau naik itu siapa? Ahinandar. Siapa lagi nih yang mau naik? Banyak mau naik. Si Roy. Siapa lagi nih? Banyak mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, guru-guru semua. Minal aidin wal faizin ya Ustaz, gurunda, guru-guru, Bunda Isti, Bunda Rahma. Iya Bang, terima kasih sama-sama. Amal ibadah puasa kita, terutama yang sudah kita lalui, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Amin, semua ya yang Rabbal menyimak Alamin. ya, tentunya. Ya, selamat. Bang Roy coba. Ya. Selamat Kristen siang. Bang Roy, Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, Bang Andi, Bang Alip, Bunda dua ya. Satu pertanyaan, mungkin banyak teman-teman yang ingin bergabung karena ini sudah 2:30 waktu Indonesia Barat. Satu pertanyaan buat Bang Juma. Kemarin saya menyimak diskusinya Bang Juma bahwa dalam Al-Quran ada benar dikatakan bahwa Ahlul Kitab mengubah-ubah ayat kalau nggak salah, dan di situ diterangkan juga bukan kitab, bukan firman Tuhan, tapi dikatakan firman Tuhan. Dan ini yang membuat Ustadz Nababan masuk Islam. Yang saya tanyakan ini berhubungan, kalau nggak salah itu berhubungan dengan Bible. Tahun berapa Bang Juma Gurunda Bible pertama kali masuk di Indonesia? Apakah masa penjajahan, apakah kerajaan yang ada di Indonesia? Itu aja Bang Juma, satu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin. Iya. Oh, udah. Iya, baik. Jadi kita masih ingat kemudian, ya, kita masih ingat kemudian satu kata penamaan sebuah kota di Nusantara ini, yaitu Batavia. Terkait dengan pertanyaan saudara, Bible bahasa Indonesia itu masuk ke Indonesia diperkirakan sejak awal abad ke-17 atau sekitar tahun 1613 sampai 12 sampai 13-14 gitulah di Batavia. Mana tuh? Jakarta. Pada saat itu kemudian sedikitnya ada sekitar 20 sampai 22 versi Bible yang kemudian pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Jadi kalau ditanya kapan, ya pada tahun itu, kisaran tahun 1600-an mulai. Nah, kalau berbicara mengenai sejarah penerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu, di antara kemudian tulisan-tulisan yang menjadi tradisi Kristen yang ada di Nusantara ini,
misalnya kitab doa atau kitab doa atau kitab apa itu ya, kitab tafakur lah kalau di hitungan kita, yang disusun kemudian oleh seseorang yang sebagai pegabar Injil, orang Portugis ya bernama Gregorio. Itu mereka melakukan penulisan-penulisan dalam tulisan bahasa Melayu itu di sekitar tahun 1500-an. 1500 sampai 1513 Masehi. Itu mereka kemudian menulis buku-buku ini, tetapi mereka hanya menuliskan dari Bible terjemahan Italia atau kitab yang mereka terbitkan di Fano dalam tulisan Jawi atau Jawa. Nah, mereka kemudian menyebutnya kitab ini sebagai kitab yang mereka sadur dari Vulgata. Jadi sejarahnya resminya itu kemudian lembaganya berdiri 1900 berapa Bang Handi? Bang Handi masih ingat nggak? 1954 ya, lembaga Bibelnya diterjemahkan, kemudian Bibelnya resmi, kemudian lembaganya itu 1974. Seperti itu, Bang. Masih ada lagi? Cukup Bang Juma Gurunda, nanti kalau saya nambah lagi besok lagi kita ndak bisa naik lagi. Satu pertanyaan, insya Allah ilmu kita bertambah. Daripada gelas diisi semua luber, lebih baik sedikit demi sedikit insya Allah ilmu kita bertambah dan sering kejumpa dengan gurunda-gurunda kita yang memang kita cintai, kita sayangi. Satu doa buat gurunda-gurunda yang di atas, semangat, tetap sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Gantian dengan yang lain. Terima kasih host sudah naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh, Abang. Di negara kita ini kan ada beberapa versi yang mereka gunakan sebagai acuan terjemahan sebuah buku mereka ya. Contoh misalnya yang kami yang di apologet ini pasti paham. Bible Slaber. Jadi Bible Slaber itu 1912. Kemudian ada yang disebut terjemahan lama. Jadi TL itu terjemahan lama itu sahabat-sahabat sekalian, itu terjemahannya dibuat pada tahun 1958. Ada juga yang dikatakan Perjanjian Baru Bode. Itu 1938, 1938, kemudian ada edisi ND 1968, kemudian ada Klinker 1870. Nah, ini kemudian terjemahan Katoliknya di Indonesia yang diterbitkan kemudian oleh gereja-gereja Katolik itu sendiri itu 1974. Nah, itu dia. Jadi memang ada variasi-variasi terjemahan di mana terkadang kita temukan beberapa kontradiksi antara terjemahan yang satu dan terjemahan yang lain. Baik itu angka-angka atau cakupan kata per kata dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya, itulah yang diterangkan Al-Quran yang sesuai dengan pertanyaan saudara. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Apa dasar pijakan mereka? Apakah mereka tidak mengerti? Apakah mereka nggak tahu? Sebenarnya mereka tahu ada sebuah kitab itu dari kitab Nabi Musa kemudian Nabi Daud. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Wa im minhum lafarikan yalduna alsinatahum bil kitab. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu mengira yang dibaca itu adalah sebagian daripada Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Ini yang mereka katakan bacaan ini datang dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengatakan mereka tahu yang mereka baca itu bukan firman Tuhan. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa yang mereka baca itu adalah bukan kalamullah. Mereka tahu. Tapi mereka kemudian, Allah Bapa berfirman dan seterusnya. Padahal mereka tahu bahwa yang mereka baca itu hanya terjemah, bukan kalam ilahi. Saya kira begitu, saudara. Ya, dikit Bang Juma Gurunda. Untuk sahabat-sahabat kita yang mau naik
tolong siapkan pertanyaan, satu pertanyaan yang sifatnya ada korelasinya dengan debat lintas agama. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah curhat, nggak usah kehidupan rumah tangga ditanyain, nggak usah kehidupan utang piutang ditanyain. Khusus bertanya satu tapi bermutu yang ada korelasinya debat lintas agama. Apakah itu narasi-narasi pertanyaan oten terhadap di komal-komal lain, kita persiapkan, kita tanyakan ke narasumber kita, kepada Bang Juma ataupun Gurunda, dan satu dengan hal, guru-guru kita kita yang sebagai lain. ya ataupun guru-guru kita yang lain, tapi endingnya kepada Bang Juma karena satu nomor Abang mau nyiksa saya ternyata ya. Ini Bang, dikit bang. Dan satu hal, jangan merasa terjolimi ketika Muslim belum dinaikkan. Harus sabar, kita harus tahu ini Komal diskusi lintas agama. Kita harus tahu posisinya. Kalau sudah jam-jam 2 ke atas, insya Allah moderator paham banget, banyak teman-teman Muslim yang pengen naik. Jam 2 ke atas, jam 2 ataupun setengah 3 seperti ini. Yakinlah kalau kita mengajukan satu permintaan, kalaupun ada waktu insya Allah host sahabat Bang Juma akan dinaikkan. Tetapi ketika dinaikkan jangan curhat kayak sudah-sudah, nanti hostnya kapok nggak mau naikin. Ya nggak mau naikin karena cuma curhat. Nah, gitu aja Bang Juma Gurunda kami dan Gurunda saya. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Insya Allah akan tetap saya akan naik dan saya siapkan satu pertanyaan untuk edukasi kita semua, dan yang belum naik saya akan naik satu pertanyaan. Jangan curhat. Sekian, terima kasih. Konsepnya kreditan ya, dicicil tiap hari. Iya betul. Aduh Ustadz Alip, saya ini belum sempat main ke Ustadz Alip di Bandar Lampung ini, nggak tahu nih kapan bisa ke sana. Tadi. Insya Allah Pak. Aduh Ustadz Alip nggak lama. Curhat juga nanti saya malah dikritik nanti sama teman-teman. Oke ya, Bang Juma, Gurunda, Ustadz Alip dan teman-teman, Bang Andi sebagai moderator, terima kasih. Tak lupa. Sekian saya turun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau naik ya, teman Kristen naik. Yang merasa Petra, pinter. jangan ngomong aja di bawah. Petra, naik. Yang punya nyali naik, yang cengeng jangan. Belum tahu sahur oten udah. Memang masih ada yang berani naik. Bunda Christian ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gimana, Sir? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Kalau Kristen, kalau supaya tidak terlalu bete, menunggu buka puasa ya. Saya jam-jam 4:30 sampai jam 6 lewat gitu ya. Kristen ya. Supaya nggak bosen. Itu aja, sambil ngopi aja, sambil ngabuburit gitu. Batal dong Bang. Oh iya batal ya, salah ngomong gua. Maksudnya ke fotokopi kali. Iya. Gitu. Iya, puasa pertama ya. Enggak, udah 2 kali nih. Udah 2 kali. Udah kuat beliau ini, adik. Iya, yang pertama yang berat memang. Masya Allah. Ini Mbak Jingga di samping Bang Andi. Selamat bergabung. Coba. Jingga, Mbak atau Pak atau Bu? Jingga, selamat sore. Kalau enggak gantian ya. Jingga. Enggak, gantian ya. Siapa lagi ya? Ya. Istrinya Pak Bom kayaknya ada di bawah. Iya. Bu Rasmi.
Kalau Petra itu kakeknya Pak Bom Bom, jadi Petra ini kakek. Ya Bang Ismet, gimana Bang Ismet? Kumaha? Damang? Ya, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Gurunda, saya sudah lama ada ikut-ikut Gurunda. Saya dari Bitung, Manado. Bitung. Sulawesi Utara. Oke, sip. Iya tetangga Sulawesi Utara. Iya Bang. Iya Gurunda. Saya cuman kasih Bang tahu Suma tadi aja, sama Bang. Iya, sip. si Lukas. Saya tadi dengar si Lukas sama Bang Andi. Saya lagi 2 kali sahur, muntah saya tadi dengar si Lukas. Makanya saya sahur lagi ini noh. Ya cuma saya muntah tadi dengar si Lukas tadi, ngawur semua dia itu. Jadi kosong Iya, perut kembali makanya. Bang ya. Iya, dan di sini kan sudah 3:30, lagi 3:45, makanya saya sahur lagi. Ya cuman itu Gurunda sama guru-guru yang lain, Bang Ali sama Andi, Bang Andi. Iya, gitu aja. Assalamualaikum, saya turun. Iya, makasih Bang. Muntah Bang ini dengar sian. Aduh, parah. Silakan turun Bang. Ya, turun ke sini, diturunin aja lah. Iya, diturunkan. Oh, Bang kita ini masih pening kepalanya. Hati-hati turun Bang, jangan jatuh nanti gitu. Masih pening beliau. Jadi ada informasi ya, diinformasikan kepada teman-teman semua bahwa si Kiamat ini memang kerjasama sama Sopkatul ini. Nama aslinya siapa sih itu? Kemarin viral videonya itu menginjak kitab suci kita Al-Quran. Menurut dia yang diinjak hanya benda mati gitu. Dihimbau kepada penegak hukum ya. Ini orang ini meresahkan umat Islam di bulan suci Ramadan. Kepada tim cyber, sebelum umat Islam marah, ya mohon segera orang ini diamankanlah. Sebelum umat Islam yang mengamankan dia gitu. Karena kita masih menghormati hukum di Republik ini. Ini sangat melukai hati umat Islam di bulan suci Ramadan. Di media sosial secara terbuka menginjak-injak Al-Quran. Ini orang sudah melebihi di luar batas kemanusiaan. Ini terstruktur sepertinya, ada di balik ini semua, kami tidak peduli. Semoga saja pihak yang berwajib segera menangkap orang ini. Setuju ya semua ya teman-teman? Sangat setuju. Selalu mancing-mancing gitu, bikin darah mendidih. Tapi konon kabarnya dia di ini ya, di luar ya. Iya, sesat IP itu VPN dia. Mau dia di luar, mau dimanapun dia masih WNI toh. Dia masih harus patuh kepada hukum yang berlaku di Republik ini gitu. Kecuali dia mengikuti jejaknya si Udin jadi buronan atau si Paujan gitu. Gak ada masalah. Beberapa orang-orang yang yang baru tersangkut dengan hukum, pihak kepolisian kita bisa menjemput dia di luar negeri, bisa melalui hubungan diplomatik. Kalau nggak ada hubungan bilateral bisa P2P, police to police, bisa kok berbagai cara dilakukan. Kami masih sangat percaya kepada penegak hukum di Republik ini. Jangan sampai umat Islam habis kesabarannya kan gitu, mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya itu kami masih menghimbau kepada penegak hukum untuk segera mengamankan orang ini. Oke, termasuk si Kiamat juga, si Alda ini juga sudah di atas batas toleransi. Makanya di thumbnail saya itu selalu saya kasih dia baju loreng biar cepat dia baju loreng lagi, baju oranye, sorry.
Betul ya teman-teman, ini saya rasa Anda kalau menonton video itu, waduh. Boleh di SS ini mungkin ada yang belum tahu si Sophia. Oh ini mukanya kan si Sofika tuh laknatullah. Ya, kalau ada yang belum tahu nih ya, mumpung ada 2.000 orang. Ada Christian punya videonya? Diputar aja deh kalau ada deh. Agak pakai skincare sih dia bang. Nggak jelek kayak gini lagi mukanya. Diputar aja deh videonya kalau ada. Videonya nggak ada. Siapa yang punya ya? Memang mukanya mirip setan ya, mirip Bang Blender punya Bang Handi. Bang Blender punya. Mirip setan. Mirip setan memang mukanya ya. Iya. Pokoknya matanya kayak setan. Ya gitulah, di samping kerjaannya jadi babul di luar negeri, menghujat agama orang. Oh dia TKW. Yoi. Dari Gurunda aja. Bentar doang ini biar biarin aja di situ mukanya, biar banyak yang simpan untuk ngusir setan. Tapi menurut info sih dia nggak di luar negeri, dia masih dalam negeri, cuman dia pakai VPN itu mengelabui saja. Ayo teman-teman sekalian, yuk masing-masing di polsek laporkan aja langsung orang ini. Termasuk dari umat Islam yang kalau ada yang terbukti melakukan hal yang sama, menginjak buku yang disucikan oleh saudara Kristen, yuk laporkan rame-rame. Orang-orang kayak begini tidak bisa dibiarkan. Mereka merusak ya tatanan kenegaraan kita. Mari kita berdiskusi, saling ngotot-ngototan, tapi berbicara data. Jangan sampai nginjak-injak buku sucinya orang, jangan. Kemarin ketika saya ditanya di mana bukunya Kristen disimpan di rumah, di dalam lemari, aku simpan dalam lemari, ya, di dalam lemari buku Kristen itu saya simpan, bukan di bawah atau di apa, karena saya menghargai itu adalah kitab yang dianggap suci oleh saudara saya. Nah, saya buktikan ya, nggak usah deh. Intinya di rumah saya ini buku saya itu, buku Bible saya itu dari tahun 30-an, 40, 50, 60 sampai tahun 80-an itu semua kusimpan dalam lemari kaca. Tak ada kusimpan di tempat yang lain. Tapi Al-Quran tentu lemari kaca juga, tapi dia di rak yang paling tinggi. Gitu teman-teman. Oh cantik kali buku saya itu. Buku Bible saya itu tempatnya. Kasih parfum lagi. Kalau perlu dia dikasih formalin supaya awet. Coba besarkan gambar saya nggak bisa besarin sendiri. Nggak bisa. Dibesarin harus. Bang Ali sendiri. Iya Bang Ali sendiri kan moderator. Bisa ya. Iya. Mana nih? Kelihatan? Balik. Tunggu ya, saya putar ya. Iya Sofi, tapi kalau nggak sopan, nggak perlu kau injak. Kenapa kau injak? Apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati tidak? Ini benda mati. Kenapa kau harus injak Sofi? Pak John, tolong Pak John ini. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Parah ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Itu orang tidurnya udah nggak nyenyak gitu. Itu dia. Katanya hanya benda mati katanya. Ajar bener ya, kurang ajar. Mendi dia darah kita ya sebagai umat Islam ya. Kompak ya saudara-saudara yang 2.500 ini, laporkan kompak. Melaporkan di daerahnya masing-masing supaya aparat tuh bertindak segera. Laporkan itu. Jadi laporkan di tempat kalian masing-masing. Berkelompok melaporkan.
Minimal diviralkan ya. Iya, biar aparat tuh ini jadi perhatian kan. Viralkan ini. Coba dibagi tuh Bang, nanti aku ini bagi. Nama aslinya tuh bukan Sopkatul, nama aslinya tuh si siapa ya? Kristina. Ya, Christine. Ya, kita tetap punya sikap ya. Pada prinsipnya kita yang bergerak di dunia diskusi lintas agama, tindakan penghinaan terhadap keagamaan itu kita tidak mendukung sama sekali. Baik dari Islam sendiri, misal kaum muslimin gitu maksudnya, yang melakukan penghinaan, pelecehan, kita tidak dukung. Ketika melanggar undang-undang, melanggar hukum, silakan yang berkepentingan, yang merasa dirugikan, laporkan kan gitu. Nah, berikut juga dengan demikian, tindakan dia yang menghinakan kitab suci kita, umat Islam, Al-Quranul Karim, dengan tindakan demikian itu sangat memancing kemarahan umat Islam. Kita sangat marah melihat tindakan seperti itu, tapi kita tetap ikuti aturan yang berlaku di negara kita. Jadi siapapun mereka, pelakunya silahkan tindakan penghinaan terhadap simbol keagamaan itu, atau bahkan justru kitab suci yang diyakini oleh umat Islam. Siapapun umat Islam yang melihat tindakan ini pasti marah. Setuju. Dan itu menimbulkan perpecahan. Kalau mau diskusi aja pakai data, bukan untuk diinjak gitu. Ayo aku Sulsel laporkan. Di tiap-tiap daerah ayo bergerak laporkan. Biar jadi viral. Termasuk Islam juga yang injak kitab sucinya agama lain itu laporkan juga. Iya betul, setuju. Dilapor. Makanya Kanda, tadi kita sampaikan Laporkan kita sangat tidak mendukung. Siapapun itu. Kita nggak suka, tak menghargai orang. Kita ini berdiskusi kayak begini, itu tujuannya untuk menyampaikan Islam itu rahmat. Mungkin ada yang keras kayak saya, ya tergantung yang datang gitu loh. Tapi tujuan kita, niat kita itu bukan untuk mengolok-olok. Tujuan kita bukan untuk kemudian menyakiti hati mereka. Tujuan kita adalah untuk menyadarkan mereka. Ini kalau sudah sampai pada penginjakan buku, kitab sucinya orang, apa tujuannya, maksudnya apa? Anda mewakili siapa dengan kayak begitu, cara-cara kayak begitu? Kita berdialog aja mereka sudah bisa runtuh. Orang-orang itu adalah orang yang patut dikasihani, bukan malah digituin. Jadi saya mendukung kalau ada yang melapor kemudian terhadap umat Islam, orang oknum dari mengaku Islam tapi melakukan tindakan seperti itu perbuatan dungu, perbuatan tulul, ya, yang bikin sakit hati bukan cuma umat Islam yang disakiti tapi umat saudara kita Kristen. Apatah lagi yang nyata-nyata menginjak Al-Quran. Tapi orang bisa melakukan itu karena Anda memberikan contoh. Orang bisa melakukan itu dengan berani karena Anda juga melakukan kayak tidak punya pendidikan. Orang bisa melakukan itu karena Anda juga melakukan hal yang sama. Dan bukan hanya Anda yang disakiti, kan udah aku bilang. Semua umat Islam disakiti karena ulah Anda. Jadi kalau misalnya ada lapor, saya dukung. Laporkan, penjarakan. Kalau perlu biar membusuk dia sampai mati di dalam pun tidak masalah. Ya. Penjarakan orang-orang yang injak kitab suci agama Kristen sampai membusuk di penjara. Begitu juga yang menginjak kitab sucinya umat Islam. Penjarakan sampai membusuk di penjara. Jangan dikeluarkan. Biar dia mati di dalam. Biar dia mati di dalam. Apatah lagi di kitab sucinya orang Kristen itu ada tulisan Allah di dalam. Itu namanya dungu, tulul, bahlul itu namanya. Merasa sok pintar, merasa sok cantik. Di awal kemudian orang ini, saya sudah instruksikan kepada manajemen API untuk segera mengeluarkan surat teguran. Ya, supaya orang tahu bahwa API sama sekali tidak mendukung dan jijik dengan manusia-manusia seperti itu. Itu agar diingat. Ya, bahwa kami API mengutuk keras siapapun
yang menginjak kitab sucinya orang lain, baik yang viral maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apa tujuannya kayak gitu? Apa tujuannya? Justru dengan adanya kitab yang Anda baca tuh, Anda dikenal, Anda dikasih gift, Anda punya TikTok, kan Anda bahas kitabnya orang. Sadari itu, kenapa diinjak? Kan biadab. Memang ada dalam Islam mengajarkan seperti itu. Orang ya panenlah itu. Kau yang melakukan itu panenlah itu. Orang injak kitab suci Al-Quran, kau makanlah itu sudah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang melaporkan ini, kejadian yang dilakukan oleh Kristen ini, kalau ada yang melaporkan sekalian, tak masalah. Biar mereka kita nikahkan dalam penjara sekalian. Kayaknya jiwanya sama, mentalnya sama. Cacat logika. Bukan orang sehat logika, itu orang cacat logika. Orang sakit jiwa. Itu orang sakit jiwa itu. Itu tidak mewakili Islam. Terus kemudian teman-teman juga yang dibawa ya. Jangan semuanya itu dikonsumsi dan dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan jempol dari oknum. Misalnya saya lagi ditanya seorang perempuan atau ditanya seorang ibu terkait dengan suaminya atau terkait dengan rumah tangganya. Seketika ada yang mendengarkan ini, Anda kemudian menjadi comlang, melapor kemana-mana. Bang Syuma lagi curhat sama seorang perempuan. Bang Syuma lagi ini ada perempuan naik bertanya tentang ini dan kelihatannya dia mesra kali. Ayolah cepat tegur itu Bang Syuma. Saya ini public figure. Monyet naik ke sini bertanya pun monyet kulayani. Gak usah lapor ke kepala sekolah sana. Ayo mbak, masuk cepat mbak. Kenapa? Bang Syuma lagi dekat dengan seorang perempuan bertanya. Maksudnya apa yang kayak gini-gini? Sampai kakak saya yang perempuan, yang guru itu bertanya, Dek, kenapa ada ibu-ibu katanya curhat samamu? Dia bahas-bahas tentang suaminya. Terus kau bahas-bahas juga almarhumah. Ada apa? Siapa lagi yang nyampaikan ini? Ini apa sih maksudnya perempuan-perempuan kutu biawak yang kayak gitu? Lapor sana, lapor sini. Apa tujuannya sebenarnya? Mau supaya kakak saya itu kirim duit gitu? Oh, terima kasih informasinya. Berapa nomor rekeningmu? Janganlah ya. Gak usah yang kayak gitu-gitu. Saya ini public figure. Anda ngerti kan public figure itu? Saya di sini, di komal saya sendiri, ada yang naik bertanya, gimana bang, suami saya ini malas kemudian sholat. Ya saya sampaikanlah. Suaminya nongol, saya tanya juga suaminya, bang, beruntunglah kamu itu masih ada istrimu yang mau ngajak kamu kemudian sholat berjamaah dibandingkan saya. Saya masih ingin istri saya ngajak saya sholat berjamaah, beliau sudah nggak ada. Jadi setan kemudian. Ayolah kakak, Bang Syuma lagi ini curhat-curhatan sama perempuan, dia masih rindu sama istrinya. Dungu, kutu biawak, kerjaan gak ada. Mending lu masak, layani suami, layani anak. Apain kau lapor sana sini? Kampret. Itu namanya kampret. Kurang kerjaan itu. Kurang kerjaan. Di sosmed aja Anda begitu. Gimana dalam kehidupan kalian sehari-hari itu ya? Gimana dalam lingkungan tetangga kalian itu? Yang melakukan ini, yang merasa. Ya, jangan lagi naik ke kumal-kumal gini. Jangan lagi masuk ke sini. Kalau hanya untuk mencari kekurangan kami, nggak usah. Itu cari penyakit namanya. Ya, lapor-lapor sana sini, lapor ke Pak RT, ke Pak RW, bahkan sampai ke Jokowi pun aku dilaporin. Niatku itu ikhlas. Saya cerita apa adanya. Gak usah dijadikan sebagai alat gosip untuk cari fulus, biar dikirimkan sama oknum tertentu. Jangan kayak gitulah. Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Ya, Islam itu tidak ngajarin kayak gitu. Masa setiap ada orang naik ke sini terus saya jawab, Anda jadikan itu suatu yang negatif? Jangan begitu, gak bagus ya. Itu Anda ingin merusak hubungan seseorang, itu jelek namanya tuh. Anda kemudian mengatakan sesuatu yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tak ada yang bisa menerawang hati seseorang.
Saya menceritakan itu sebagai contoh, sebagai semangat orang itu gitu loh. Jangan kami ini jangan dibebani dengan pikiran-pikiran yang tidak bagus dari ente-ente yang hanya kutubiawa. Itu namanya kampret. Ya. Ayo cepat, ada lagi curhat dia. Ayo, cepat lagi curhat. Ih, sibuk kali kau. Maksudmu apa? Ya. Periksa ginjalmu, jangan sampai infeksi atau ada karpu di dalam lagi nyangkut. Ini orang-orang tidak lulus dalam keikhlasan, masuk ke sini mendengarkan apa ya? Oh, Bang Suma ini cerita apa ya? Ore, ada perempuan naik, pasti curhat-curhatan nih. Lapor deh, kakak, kenapa deh? Bang Suma lagi ini lagi sana, lagi cerita lagi sama perempuan. Ayo, kirim duit. Ujung-ujungnya duit. Ya, perempuan kayak begini tuh seakan-akan ini nggak pernah becek sendiri kali Bang. Ya. Udahlah teman-teman, kita itu terjun ke dunia seperti itu murni niatnya untuk menyampaikan risalah Islam itu seperti apa. Jangan Anda nilai kami itu dengan hal-hal yang negatif. Jangan, please. Kalau mau negatif ngapain ke sini? Ya, ngapain kami harus habiskan waktu segini? Segini lama tidur tak ada. Jalan pun oleng. Saya tuh kadang kalau jalan kiri, tembok yang kanan itu lari ke atas. Meletakkan tangan kanan, tembok yang kiri itu naik ke atas. Bayangkan semakin kencang saya jalan semakin. Itu kenapa? Karena mengajarkan yang seperti ini, bukan mau cari yang lain. Jadi nggak usah lah ya, nggak perlu. Nah, kalau Anda suka melampur-lampur kayak gitu, Anda ke komalnya yang tadi tuh, ya cacat logika. Anda ke situ. Habis itu cari siapa ya yang bisa saya laporkan kemana orang ini, kayak gitu. Nah, sekarang ini nongol penghujat, penista agama, menginjak Quran. Kira-kira yang tadi itu melapor nggak ke polisi? Lapor nggak? Nggak usah deh, ini nggak menguntungkan, nggak mendatangkan duit. Anda nggak lapor kan? Enggak. Kenapa? Karena nggak mendatangkan duit. Anda cari siapa yang biasa kirim koin ini. Kirim koin. Ini, Anda datangi, Anda DM. Habis itu Anda dekat-dekatin dia. Ada sesuatu yang salah, Anda laporin. Kucuk, kampret. Ngapain lu kayak gitu? Gak usah. Gak usah lah. Ya, berhenti yang kayak gitu-gitu. Gak usah. Mending Anda sekarang ibadah, sholat yang baik. Perbaiki tujuannya, niatnya diluruskan kemudian. Ya, karena orang-orang yang kayak begini, sejauh pengalaman saya, ujung-ujungnya kena apa? Tumor, kena kanker, rambutnya gugur, giginya gugur. Ya, kalau orang banyak sekali menggunjing cerita-cerita yang tidak benar, itu rontok giginya, rontok rambutnya. Minimal matanya kena panu, yang hitamnya itu putih semua. Bisa dipaham ya? Jangan sampai saya katakan nanti Anda kampret. Nggak usah. Begitu Bang Handi. Jangan diulang lagi Bang Handi. Oke, lanjut. Bang Handi yang kena. Ya itulah berbagai macam karakter-karakter ya. Ya untuk itu kalau sekiranya tidak bermanfaat ya nggak usah dikerjakan lah. Kan masih banyak kerjaan di rumah, piring belum dicuci gitu ya. Kamar mandi kotor, kenapa bukan itu yang diurus? Ya buat ibu-ibu juga ya, apalagi bapak-bapak, jangan kayak ibu-ibu bawel gitu ya. Ya untuk itu teman-teman, terhubung di Makassar udah jam 4. Jangan lupa tetap mendukung aktivitas kami di bulan suci Ramadan di Makassar di Masjid Nur Maulidah. Safari Ramadan 30 hari penuh di sana. Acara buka puasa bersama, kajian kristologi, sahur bersama anak-anak yatim, makmurkan masjid yang pertama kali kita pakai di sana bulan suci Ramadan, Masjid Nur Maulidah. Kami masih menunggu atensi partisipasi amal jariahnya. Jangan lupa ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN. Nomornya silakan telepon WA ke saya atau ke Bang Juma atau ke siapapun, ke sahabat Bang Juma. Semoga segala upaya kita, amal ibadah kita
semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman kita semakin dikuatkan di bulan suci Ramadan ini. Hati ini harus tetap kalem, nggak boleh emosi. Serahkan semuanya apapun yang terjadi ke penegakan hukum. Baik di Kristen, lebih-lebih lagi kalau umat Islam yang menista agama orang, harus segera ditindaklanjuti itu. Tiada maaf bagimu bagi penista agama. Setuju ya? Setuju. Oke. Cukup kali ya Banyuma jam 4 di sana. Waktunya Iya, Banyuma Bang. untuk istirahat. Ini ada tamu kita mungkin mau disapa dulu. Oh iya. Sorry maaf. Mas Parjianto, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi apresiasi ya Bang sama rum-rum muslim. Edukasi masalah Bible, Al-Quran, ke oten-oten. Tapi giliran Bang Juma kemarin masuk roomnya bom-bom. Waduh, hinaan mereka itu Bang. Sampai gedek saya Bang. Satu paket memang satu paket itu Bang mereka. Sumpah aja, saya ngedenger aja puasa-puasa sore itu bener-bener saya. Hampir buka Bang, hampir minum. Iya saking keselnya saya Bang. Tapi kalau Abang ladenin oten-oten bijaksana, lembut, tapi masih dihujat aja sama mereka Bang. Sama ini Bang, pesan sama Bang Juma ini Bang. Kalau model kayak Petra itu nggak usah diladenin Bang. Ilmunya sedekahin sama umat Islam aja biar manfaat ketimbang sama si Petra itu Bang. Udah demikian aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Parji. Oke, ditutup ya sekalian ya Banyuma. Udah Ya, jam baik. subuh. Sahabat-sahabat sekalian, ya, mohon maaf atas segala hilap dan kekurangan ketika dalam penyampaian saya dan juga teman-teman kita apologet Islam lainnya ada kata kekeliruan, kehilafan. Tolong kita saling memaafkan satu sama lain, ya. Jangan ada sakit hati, jangan ada dendam. Kalimat-kalimat ucapan-ucapan terakhir yang saya ucapkan itu adalah sebagai pengingat untuk kita nggak usah gila urusan, kita nggak usah menjadi orang yang kemudian ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, tapi cukuplah kita menjadi orang yang senantiasa mengasah kita, kemudian keilmuan kita untuk menjadi bahan, ya, bahan tempaan untuk generasi kita berikutnya. Kami minta maaf sekali lagi, saya mohon maaf ketika ada ucapan, ada kalimat yang tidak baik, terkhusus kepada kalian yang menghujat, ya, menginjak kitab suci orang. Saya doakan semoga Tuhan kemudian mensegerakan asap untuk kalian berdua, ya, yang menginjak Al-Quran, yang menginjak Bible. Saya doakan mudah-mudahan kalian berdua ini cepat kena azab, ya, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak mencontoh perbuatan-perbuatan seperti itu. Anda tidak mewakili Islam, Anda tidak mewakili Kristen. Kalian adalah iblis yang datang ke muka bumi ini untuk mempertontonkan kemudian betapa naifnya kalian itu, ya. Saya juga mendoakan semoga generasi-generasi kalian, anak-anak kalian itu tidak mencontoh, tidak menjadi kalian berdua ini, ya, tidak menjadi seperti kalian. Anak-anak kalian itu menjadi orang-orang yang baik. Itu doa saya buat kalian berdua. Mudah-mudahan ini sampai kepada saudara-saudara yang sudah melakukan penistaan seperti itu. Dan juga saya berterima kasih kepada para sahabat-sahabat, para guru-guru saya, baik yang ada di Komal maupun yang sering ngejapri tentang keilmuan, yang memberikan materi-materi tentang Al-Quran, yang menyampaikan materi-materi tentang Bible ke saya secara pribadi dan seterusnya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak, yang sebesarnya itu akan menjadi amal jariah. Begitu juga yang telah membantu, ya, secara materi terhadap keadaan masjid dan kondisi yang selama bulan suci Ramadan ini atau apapun itu. Semoga Allah melimpahkan rezeki dan saya doakan antum semuanya yang ada di sini akan mendapatkan kedepannya rezeki yang tak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga penyakit yang ada di derita, penyakit lahir, penyakit batin, ya, diangkat oleh Allah dan
usaha-usaha yang antum semua upayakan itu bisa dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya kita tutup untuk jumpa lagi sebentar. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Asih,